Episode 37. Deklarasi Perang. Paman Noel. Angelina berteriak dengan kejutan yang menyenangkan. Noel tersenyum padanya, Tuan Putri kecilku, kamu tidak perlu khawatir lagi, guru telah menerima berita itu, aku tidak berharap bahwa aku masih satu langkah terlambat. Untungnya kamu baik-baik saja, jika tidak aku akan dicincang oleh mereka. Petik 2. Melihat Angelina aman dan sehat, Noel menghela napas lega. Di bawah perintah Tuan, dia bergegas di bawah malam, dan tidak berharap dirinya masih selangkah terlambat, dan menjadi sangat cemas. Jika sesuatu terjadi pada Angelina, dia benar-benar tidak akan dapat menebus dirinya sendiri bahkan jika dia mati. Jantungnya yang kencang akhirnya bisa rileks. Noel adalah jenderal ayahnya yang nomor 1, dia kuat, dan tidak kalah dengan Bafu. Alasan mengapa Noel tidak terkenal adalah karena dia selalu menjadi tentara, dan tidak pernah menunjukkan kekuatannya kepada publik. Tatapan Noel kembali ke Tang Tian, dan berkata, temanku, tolong tunjukkan wajahmu yang sebenarnya kepada kami. Tang Tian tampaknya benar-benar tidak sadar. Noel menyeringai, tatapannya langsung menjadi sengit, temanku, tampaknya kamu tidak memberi muka, maka jangan salahkan aku, Noel karena gegabah. Angelina menjadi cemas, dia akan membuka mulut, tetapi memutuskan untuk tetap bungkam. Dia sangat ingin tahu tentang pendekar pedang misterius dan kuat, dan setelah semua yang terjadi sepanjang perjalanan muncul dalam pikirannya, dia memilih untuk tetap diam. Noel mengambil langkah besar dan bergegas menuju Tang Tian, membuka 5 jarinya seperti kipas daun palem, dia meraih Tang Tian. Suara siulan rendah suram menyelimuti Tang Tian, cakar Noel sederhana dan sederhana, tapi itu mengeluarkan perasaan tidak bisa melarikan diri. Tubuh Tang Tian tiba-tiba membungkuk seperti busur, tangan kanannya di dada, memegang rapier ramping, ujung pedang mengarah ke depan. Cahaya di mata Noel meledak, lawan hanya melakukan gerakan pedangnya, tapi dia bisa merasakan niat pedang dingin yang sangat tajam, menusuk ke dahinya. Kemampuan baik. Dia memuji, ekspresinya serius, tidak mengubah posisi di telapak tangan kanannya tetapi tubuhnya bergeser, seperti seekor harimau yang marah menerkam makanannya. Yang paling spektakuler adalah, bayangan yang ia bayangkan adalah seekor harimau ganas yang siap menerkam. Roar. Teriakan sunyi, mengalir ke telinga Tang Tian, menyebabkan gendang telinganya bergetar. Kondisi pikiran Tang Tian tidak bergelombang sama sekali, pupilnya menjadi dingin, pedang di tangannya bahkan tidak bergerak, tetapi ujung pedang sepertinya telah menghilang, dan hanya tersisa setengah dari bilahnya. Shi. Suara ludah yang belum pernah terjadi sebelumnya keluar, bagian atas bilah pedang rapier bergetar pada frekuensi yang mencengangkan, pada saat yang sama lenyap, meludahkan seperti ular beracun, ki berbahaya dan dingin, mengalir ke dalam hati mereka. Rapier dengan mudah menusuk ke telapak tangan, secara akurat memukul dahi harimau. Tubuh Noel merosot, telapak tangannya sakit tajam, niat pedang dingin menembus telapak tangannya. Wajahnya berubah, rambut-rambut di tubuhnya berdiri, tanpa berpikir, tangan kirinya membentuk kepalan, lurus ke arah Tang Tian. Ketika ia berubah menjadi kepalan tangan, bentuk harimau berubah, telapak tangan kanan yang merupakan harimau, memadatkan semua kekuatannya ke dalam kepalan kirinya. Roh harimau meraung lagi, kepalan tangan Noel, dibungkus dengan penampakan kepala harimau. Dengan tatapan marah itu, harimau itu membuka mulutnya, berniat untuk melahap seluruh Tang Tian. Tubuh samar-samar terlihat terbentuk di sekitar tubuh Noel, tubuh harimau yang kabur, bergerak dengan lancar, penuh kekuatan ledakan. Rapier ramping di tangan Tang Tian menghilang lagi. Siu. Suara nyaring memotong di udara, mengubah sikapnya yang lembut dan pendiam. Tang Tian menggunakan rapier seperti cambuk, sikunya jatuh, tiba-tiba menarik keluar dari sudut yang miring. Rapier melengkung akurat memukul kepala harimau, bang. Kepala harimau itu segera hancur, terang Noel, tubuhnya yang tinggi dan kokoh tiba-tiba melintas, kekuatan yang sangat gelap mengalir ke meridiannya melalui rapier. Kekuatan sejati setipis rambut, tetapi sangat gelap dan berbahaya, setelah memasuki meridiannya, itu sebenarnya bertentangan dengan aliran energinya. Noel ingin memaksa kekuatan sejati yang aneh keluar dari meridiannya, tetapi menyadari bahwa ia sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan sejati dalam tubuhnya. Kekuatan sejati yang baik itu sangat menyeramkan, melalui celah apapun, itu akan terus menggali lebih dalam. Dia sudah menyesali gerakannya, dan ingin meningkatkan jarak untuk meminta berhenti. Tapi, Tang Tian sepertinya tidak memiliki niat untuk berhenti. Bahkan dengan topeng api hitam, Noel masih bisa merasakan tatapan es dingin dari bawah dipenuhi dengan bahaya dan pelanggaran. Noel merasa bahwa ia sebenarnya mencari masalah entah dari mana, benar-benar menemukan masalah dengan orang seperti itu. Dia tidak punya pilihan selain mengadopsi sikap defensif. Harimau ganas itu berubah sekali lagi, dengan cara yang menjaga. Ci. Suara telapak tangannya yang tertusuk sangat terkonsentrasi. Pendekar pedang sialan ini, dia sangat cepat, lebih cepat dari yang aku kira. Noel hanya merasa lengannya dimasukkan ke dalam sarang lebah, batu-batu dan bata di bawahnya semua runtuh. Tiba-tiba, serangan deras menghilang. Noel menghela napas lega, lawannya tidak ingin mengambil nyawanya, dia ingin berbicara, tetapi tiba-tiba kekuatan sejati yang telah mengalir ke tubuhnya tiba-tiba bergerak, menyebabkan wajahnya menjadi pucat, mulutnya langsung merasakan rasa manis darah, dan dia menyemburkan mulut darah. Paman Noel. Angelina terkejut, dia menembak ke depan, dan memegang Noel yang bergoyang. Dia berbalik dan berteriak dengan marah, mengapa kamu begitu kejam dengan tindakanmu?
Suaranya tiba-tiba berhenti. Tepi pedang beling dingin, menempel di tenggorokannya, menyebabkan seluruh tubuhnya membeku. Aku bisa menyelamatkanmu, atau aku bisa membunuhmu. Suara dingin dan serak, seperti seember air es, mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki, menyebabkan Angelina benar-benar terjaga, dia menggigit bibirnya rat-rat, tidak mengatakan sepatah kata pun. Noel tahu dia mengacau, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, temanku, aku tidak punya niat jahat terhadapmu. Jika kamu punya, kamu pasti sudah mati. Itu adalah jawaban dingin untuknya. Tubuh Noel menggigil, tetapi ujung pedang yang sangat lentur menyapu melewatinya, ia merasa tubuhnya menjadi ringan, semua racun jahat kekuatan sejati menyapu dari tubuhnya. Noel menghela napas lega, dan tidak bisa tidak memuji, teman aku, kamu memiliki keterampilan yang baik. Dia telah berada di tentara begitu lama, dan langsung dan belak-belakan, pujiannya untuk Tang Tian tulus. Di ketentaraan, hanya kapten yang bisa meyakinkannya dengan tulus untuk menyerah. Tentara normal tidak memiliki seniman bela diri rapier ramping, tetapi sebaliknya istana peri memiliki beberapa. Pendekar pedang pengadilan adalah orang-orang yang menggunakan rapier ramping. Mereka adalah pendekar pedang yang berjalan dan menjaga istana, jumlah dekorasi pada rapier mereka jauh lebih dari kemampuan penggunaannya. Noel biasa memandang rendah para pendekar istana ini, karena dia pikir mereka adalah orang-orang yang memiliki penampilan luar yang tampan tetapi berlubang di dalam, dan merupakan sekelompok banci. Dan pendekar pedang istana yang terkenal, semuanya dipukuli olehnya sebelumnya. Bukan rapier yang lemah, itu banci yang tidak berguna. Noel memandang Tang Tian, wajah kagum, dan bahkan tidak peduli dengan luka-lukanya. Pada saat ia berada di ketentaraan, cedera sama lazimnya dengan makan, ia terbiasa, semua luka ringan, tidak ada baginya. Rapier di tangan Tang Tian menghilang. Temanku, kita harus langsung ke titik. Noel dihancurkan, meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang siapa Tang Tian sampai sekarang. Tapi tanpa pertanyaan, pendekar pedang misterius dan kuat yang menyelamatkan Angelina, jelas bukan kebetulan. Target aku adalah Qi Yusan. Tang Tian menemukan alasan yang bagus untuk dirinya sendiri. Noel bukanlah seseorang yang dengan mudah mempercayai apapun, tetapi ia tidak dengan bodoh bertanya lebih lanjut, aku baru saja mencapai kota peri, dan aku masih kesulitan memahami situasinya, my friend, saran apa yang kamu miliki? Petik 2. Tang Tian tidak keberatan penjaga Noel melawannya. Dia tidak berbicara omong kosong, dan baginya, waktu adalah yang paling penting, dia tidak punya waktu untuk penyelidikan yang tidak berarti. Aku perlu menyortir beberapa pertanyaan, mengapa Tadun? Tang Tian segera menjawab pertanyaan itu. Wajah Noel membeku, itu benar, kami sebelumnya telah membahasnya. Sebelum datang ke sini, tentara memiliki pemberontakan bersenjata, tetapi guru berhasil menyelesaikan semuanya, dan menghancurkan semua pemberontak. Sampai sekarang, alasan keributan tidak diketahui, dan berita yang kami miliki sekarang adalah bahwa, orang-orang yang terlibat, adalah yang kedua dalam garis kapal penerus, Kylie, dan keluarganya, dan seorang tetua klan yang hebat, serta kepala penjaga kekaisaran Bafu. Petik 2. Angelina dengan penuh kebencian berkata, jika bukan karena keterlibatan kelompok bela diri terhormat, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Tapi jelas, grup marsial terhormat yang telah memberi mereka kepercayaan diri mereka. Petik 2. Dia semakin jelas dan jernih tentang situasinya, dan secara pribadi mengalaminya, dia berani menegaskan, kata-kata Noel sepenuhnya benar. Aku punya 2 pertanyaan. Suara serak dan dingin tiba-tiba terdengar. Berbicara, Noel berkata dengan murah hati, pria itu misterius, mungkin dia telah mengumpulkan beberapa informasi lain. Pertama, apa tujuan Qi Yusan? Noel dan Angelina dikejutkan oleh kata-kata Tang Tian. Angelina adalah orang pertama yang tiba-tiba menyadari, itu benar, dia benar-benar mengabaikan grup marsial terhormat. Keterlibatan Qi Yusan jelas karena suatu alasan. Dengan posisi Qi Yusan, manfaat biasa pasti tidak akan bisa membuatnya bergerak. Jadi apa yang sebenarnya ditawarkan oleh sesepuh klan dan Kylie? Atau apakah mereka menjual konstelasi Andromeda? Qi Yusan adalah salah satu penerus dari grup bela diri terhormat, baginya saat ini, yang paling penting adalah untuk dapat meningkatkan posisinya sendiri dalam kompetisi. Dan saat ini ada gesekan antara Honorable Martial Group dan Leo Constellation, dan perang akan pecah. Jika itu masalahnya, Qi Yusan akan membutuhkan beberapa kontribusi. Angelina berbicara pada dirinya sendiri, entah bagaimana dia memahami garis yang samar-samar terlihat, dan terus mencari tahu, kontribusi reguler dan kecil tidak berguna untuk Qi Yusan. Jadi apa yang membuatnya datang ke konstelasi Andromeda saat ini, pastilah skema yang besar. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah melawan ayah. Tunggu, aku tahu. Petik 2. Mata Angelina bersinar terang, wajahnya yang cantik bersinar dengan kecerdasan dan cahaya, bersama dengan kegembiraan. Ayah adalah kapten angkatan darat Led, dan itu dipenjara di pintu Orion Starry, yang menuju ke Orion Constellation. Orion Constellation adalah sekutu kuat Lion King Lei Yang, dan terletak di belakang Leo Constellation. Guru pernah menyelamatkan hidup saudara Jin Zhen. Brother Jin Zhen adalah penerus pertama dari Orion Constellation, dan merupakan putra Constellation Master saat ini, yang sangat dicintai. Grup marsial terhormat pasti berencana untuk menggunakannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa, informasi rahasia seperti itu akan ditangkap oleh grup marsial terhormat. Ya, Kylie juga tahu, itu caranya. Pertama,
Mereka harus secara diam-diam mengendalikan konstelasi Andromeda, kemudian perlahan-lahan menyusup ke Orion Constellation, dengan jarum diam-diam di belakang Leo Constellation yang akan memberikan serangan fatal pada saat yang genting. Petik 2. Angelina terus berbicara, ketakutan merayap ke matanya. Wajah Noel berubah, ketakutan juga di matanya. Dia telah tinggal di tentara untuk waktu yang lama, dan jauh lebih jelas dan mengerti lebih dalam tentang perang daripada Angelina. Dia tahu, untuk sesuatu yang begitu dalam dan direncanakan dengan seksama, itu bisa mengubah situasi saat ini. Jika Qiusan benar-benar melakukannya. Noel menggigil, tetapi bukan karena kedinginan. Dia segera berkata, kita harus segera memberi tahu guru. Tang Tian terkejut, pemikiran Angelina yang cepat mengejutkannya, mengenai masalah ini. Dia kira-kira menebak sekitar 80 hingga 90%, selain detail halus di mana dia tidak tahu. Tapi untuk berpikir sejauh itu, sepertinya Angelina bukan hanya wajah yang cantik. Jika Angelina tahu apa yang dipikirkan Tang Tian, dia pasti akan malu sampai mati. Pertanyaan kedua, apakah Asda hidup atau mati? Tang Tian membuang pertanyaan keduanya. Noel yang baru saja akan keluar untuk menyampaikan pesan berhenti di jalurnya. Angelina tersentak, dan menatap kosong ke Tang Tian. Wajah dua lainnya, kewalahan karena kaget. Tidak ada jejak pertempuran, dan kereta itu dibagi menjadi dua, itu harus dibuat dari pedang, dan ada beberapa sisa-sisa kekuatan sejati di bagian bawah, bawahanmu tidak dapat mengetahui apa itu. Mendengarkan laporan itu, Qiusan tidak bisa menahan senyum, teknik pedang Nona Ming Yue adalah warisan yang unik, kamu tidak dapat mengetahui apa itu normal, jangan berkecil hati. Kamu telah bekerja keras beberapa hari terakhir, pergi ke Old Hu untuk menerima 500.000 koin bintang, dan bersantai. Kota peri penuh dengan keindahan, lembah Ruj adalah suatu keharusan, haha, go-go. Petik 2. Bawahan merasakan beban meringankan dari hatinya, diam-diam menyentuh, dia tidak banyak bicara, merespons dan kemudian segera mundur. Ketika bawahan meninggalkan ruangan, tatapan Qiusan menjadi dingin. Agar Ming Yue memotong kereta menjadi dua, dia pasti merasa ada seseorang yang bersembunyi di bawah. Sepertinya, dia tanpa sadar telah kehilangan beberapa poin di depan Ming Yue, Qiusan tertawa mengejek diri. Tetapi tatapan dingin di matanya tidak mencair, karena lawannya masuk ke gerbongnya untuk memasuki kota, dia langsung memikirkan orang misterius yang menyelamatkan Angelina. Bahkan Ming Yue tidak memaksa lawan keluar, dia benar-benar kuat. Dia pikir akan sangat mudah untuk mendapatkan konstelasi Andromeda, dan tidak berharap itu menjadi sangat menarik. Di bawah matanya yang dingin, mulutnya berubah menjadi lengkungan, dia tertawa, tetapi tidak sedikit pun ramah. Tuan, Nona Ming Yue sedang menunggumu di aula besar. Aku akan pergi ke sana sekarang. Seketika, niat dingin di wajahnya menghilang, dan menjadi wajahnya yang cerah dan percaya diri. Dia mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Di aula besar, sosok putih bersih berdiri di sana seperti patung salju, dia mengagumi gambar di dinding, dengan rambut hitamnya terkulai di atas bahunya, pemandangan itu tampak seperti gambar itu sendiri. Mendengar jejak Qiusan, Ming Yue berkata tanpa memalingkan kepalanya, meskipun Andromeda Constellation bukan konstelasi besar, tetapi sejarahnya sangat panjang, satu demi satu generasi orang yang mengoperasikan Constellation Andromeda sejauh ini, itu dapat dianggap luar biasa. Betul. Qiusan mengambil langkah besar, dan melanjutkan dengan topik, di langit utara 19 rasi bintang, Andromeda Constellation memiliki sejarah terpanjang. Mereka bahkan memiliki gerakan yang direkam pada zaman kuno. Warisan dan warisan mereka saat ini, sangat dalam dan mendalam, mereka dianggap selalu hijau, tetapi mereka tidak pernah memiliki kedaulatan bisnis, sangat disayangkan. Petik 2. Saudara Qiu memiliki ambisi besar dan tujuan tinggi. Ming Yue menoleh dan berkata pelan, wanita lebih suka kedamaian dan ketenangan. Haha, juga, apa yang buruk tentang kedamaian dan ketenangan? Serahkan pertempuran dan berkampanye untuk para pria. Qiusan tertawa. Ada beberapa pria seperti saudara Qiu. Ming Yue mengubah topik, tapi, aku bertemu seseorang yang menarik kemarin. Saudara Qiu, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Qiusan tertawa, terima kasih Sister Ming atas perhatiannya. Bagi seseorang yang dianggap menarik oleh Sister Ming, sama sekali tidak biasa, aku berharap bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Periode apresiasi terbaik Fiery Lake hanya 24 hari, dan beruntung bagi kami telah berhasil bergegas ke sini. Jika kami melewatkannya, akan sangat disayangkan. Aku telah mengatur perjamuan danau untuk Sister Ming, untuk berpesta dan menikmati pemandangan danau, kesempatan yang menyenangkan. Petik 2. Ming Yue menganggukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih, saudara Qiu telah bekerja keras, aku akan pergi sesuai dengan semua pengaturan saudara Qiu. Angelina mendorong membuka pintu, ruangan itu sangat gelap, jadi dia menyalakan lampu. Di sudut gelap, sesosok duduk bersila dengan kaki diam-diam. Dia memandang Tang Tian, Qiusan telah mengatur pesta perjamuan di Fiery Lake malam ini. Dia akan memiliki beberapa ahli bersamanya di atas kapal. Jika kita ingin memasuki Istana Peri, ini adalah kesempatan terbaik kita. Ayo pergi. Jawaban Tang Tian sederhana dan dingin. Sudah malam ketika mereka meninggalkan ruangan. Matahari terbenam yang terbenam malam itu, tidak panas, tetapi memiliki nuansa senja. Hari kedua perlahan-lahan merangkak melewati, waktu benar-benar tidak cukup. Tang Tian tiba-tiba berhenti, dan diam-diam menatap langit merah cerah dan matahari terbenam. Angelina juga berhenti, dan menatap Tang Tian dengan sedikit terkejut.
Pikiran dan emosinya untuk Tang Tian sangat rumit. Dia misterius dan kuat, sangat dingin dan berhati batu, pesona wanita tidak berguna baginya, dan dia sangat cerdas. Kata-katanya jarang seperti emas, tetapi selama dia membuka mulutnya, itu biasanya akan merusak. Sampai sekarang, Noel dan tindakannya benar-benar sesuai dengan iramanya, tidak termasuk menyelinap ke istana peri. Dia tampak hidup dalam kegelapan, dan selalu bersembunyi di kegelapan. Ini adalah seseorang yang menanamkan rasa takut pada orang-orang, dan jika ada kesempatan, Angelina berharap dia tidak akan pernah bertemu dengannya di medan perang. Siapapun itu, untuk memiliki musuh seperti itu, mereka tidak akan pernah makan atau tidur dengan tenang. Angelina berpikir bahwa dia tidak akan pernah tergerak oleh apapun. Tetapi setelah melihatnya begitu terpaku pada matahari yang terbenam, seolah-olah dia agak sedih, Angelina mengira penglihatannya redup. Dia masih tidak komunikatif. Tang Tian hanya mendapatkan kembali dirinya ketika matahari benar-benar menghilang di balik cakrawala. Kegelapan telah datang. Dia sekali lagi mulai berjalan. Misi mereka kali ini sangat penting bagi Angelina dan keluarganya. Apakah Constellation Master Asda sudah mati atau masih hidup mempengaruhi tindakan mereka berikut ini? Jika Asda masih hidup, maka dia kemungkinan besar akan ditangkap, dan menyelamatkannya akan menyelamatkan segalanya. Jika dia mati, maka segalanya akan benar-benar sulit. Qi Yusan menduduki tempat dominan, kartunya terlalu bagus untuk dimainkan, dengan yang kedua berturut-turut, Kylie, dan kepala penjaga istana Bafu, Angelina curiga bahwa sesepuh klan agung juga bersekongkol dengan Qi Yusan. Selama barisan pertama untuk suksesi, Atlantis, dalam kesulitan, maka mereka kemungkinan besar akan berhasil. Angelina curiga bahwa Atlantis sudah direncanakan, karena dia belum muncul selama 2 minggu. Jadi masalah mereka yang paling mendesak saat ini adalah untuk melihat apakah tuan mereka aman atau tidak. Mereka telah mengumpulkan para elit yang bisa mereka percayai untuk membantu. Mereka semua sangat kuat dalam aspek mereka sendiri, tubuh mereka semua bocor dengan aura yang cepat dan ganas. Kami akan menyelinap masuk dari pintu masuk timur, kami telah menyelidiki tempat itu baru-baru ini dan itu adalah tempat yang paling tepat untuk masuk. Noel tertawa, tentu saja, pasti ada jebakan di sana. Pengalihan. Suara dingin keluar dari bawah topeng api hitam. Noel memberinya acungan jempol, berbicara kepada orang pintar itu benar-benar mudah. Angelina akan membawamu dengan rute lain, kami akan melakukan yang terbaik untuk menarik semua perhatian. Petik 2. Aku tidak membawa beban, beri aku peta. Wajah Angelina menjadi merah karena marah, dia disebut beban di depan banyak orang, membuatnya merasa seperti meledak. Jika bukan karena Tang Tian berdarah dingin dan dia terlalu kuat dalam pikirannya, dia akan membantah dan memarahinya. Noel tertawa terbahak-bahak, dan beberapa orang juga tertawa. Noel melambaikan tangannya, Mitra, jangan seperti itu. Selain Angelina, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Kekuatan harta suci menyelimuti seluruh istana peri. Putri kecil kami adalah salah satu penerusnya. Hanya dengan dia kamu bisa masuk tanpa terdeteksi, dan diam-diam melewati. Petik 2. Tang Tian tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Noel menjadi khusyuk, perjamuan Qi Yusan akan dimulai pukul 9 malam, dan itulah saatnya kita akan pindah. Kamu semua harus memperhatikan waktu dengan cermat. Petik 2. Tang Tian menghilang, dan pada saat itu muncul di samping Angelina, tanpa dia menolak, dia membawanya dan menghilang. Noel berbalik dan menghadapi yang lainnya, mari kita hentikan omong kosongnya, kita bersaudara akan bertemu setelah mati. Mereka semua saling memandang dan tertawa. Di luar istana peri, 2 orang bersembunyi di bayang-bayang di atap. Itu adalah titik buta yang tidak bisa dilihat oleh keamanan, Tang Tian, membawa Angelina, dan diam-diam pergi mengelilingi istana peri, dan akhirnya menemukan tempat untuk bersembunyi. Itu adalah restoran 16 lantai, lampu-lampunya sangat indah dengan banyak keriuhan, dan itu sangat gaduh. Ada jarak pendek antara itu dan istana peri, tapi itu adalah lokasi yang sangat bagus untuk mengamati istana. Tang Tian dan Angelina bersembunyi di bawah salah satu atap restoran, di mana lampu sangat terang di atas, menyebabkan bagian bawah atap menjadi lebih gelap. Ruang di dalam sangat sempit, dan Tang Tian tidak punya pilihan selain memeluk Angelina, untuk sepenuhnya tersembunyi di dalam bayang-bayang. Angelina tidak pernah membayangkan situasi seperti itu, dipeluk erat oleh Tang Tian, membuatnya sangat panik. Dia telah berhasil menekan pikiran sejak terakhir kali di mana Tang Tian telah melihat segalanya, tetapi kali ini di mana dia dipeluk erat, suhu tubuh yang hangat menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Itu adalah tempat yang sempurna untuk 1 orang, tetapi sekarang ada 2, Tang Tian tidak punya pilihan selain untuk membungkus Angelina dengan erat ke tubuhnya. Siram merah sudah berada di leher Angelina. Setelah kosong untuk waktu yang lama, Angelina akhirnya menemukan kemauan untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Pria berdarah dingin ini masih memiliki suhu baginya. Pikirannya mulai berpacu, membuat Angelina bingung tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah menenangkan, pemikiran Angelina yang cepat dan kekuatan pengamatan yang tajam menyadari, dia sangat muda. Petik 2. Dia merasa dirinya terikat pada balok kayu. Angelina tidak tahu apakah dia mencoba mengambil keuntungan darinya, menambahkan waktu sebelumnya, itu sudah yang kedua. Dia dengan berani bertanya, hei, mengapa kita ada di sini? Tunggu. Jawabannya dingin. Menunggu apa? Angelina tidak mengerti, tetapi dia tahu kecerdasan dan pengalamannya, jauh di atas miliknya. Tang Tian mengabaikannya. Hei, Angelina berteriak dengan sedih, setelah tahu Tang Tian belum tua, dia menyadari keberaniannya semakin membesar.
Tang Tian seperti kayu, tidak bergerak 1 inci. Waktu berlalu dengan cepat, dan restoran menjadi semakin ramai, tetapi Tang Tian hanya tinggal di sana seperti seorang biarawan, tidak bergerak 1 inci pun. Angelina tidak bisa menahan rasa kagum, setelah sekian lama, dia masih bisa mempertahankan postur yang sama sambil menggendong orang lain. Dia benar-benar kuat. Tetapi ketika mendekati jam 9 malam, Angelina melihat bahwa Tang Tian tidak memiliki niat untuk bergerak, dan tidak bisa menahan diri untuk mendesaknya, kita harus segera bergerak. Tunggu, suara dingin itu menjawab. Angelina cemas sekarang, Paman Noel dan mereka pindah sekarang, apa yang masih kita tunggu? Ini adalah kesempatan yang diberikan kepada kita untuk ditukar dengan Paman Noel dan nyawa mereka. Petik 2. Tunggu, Tang Tian dengan dingin meludahkan hanya satu kata, dan tidak punya niat untuk menjelaskan. Tidak, kita tidak bisa membiarkan Paman Noel mengorbankan dirinya sendiri dengan sia-sia. Suara Angelina dipenuhi dengan kekecewaan, dia ingin turun dari tubuh Tang Tian, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Biarkan aku jatuh. Angelina mulai sobek. Tang Tian mengabaikannya, dalam kegelapan, matanya seperti mata ular, dingin dan tanpa emosi, cerah dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Tepat jam 9 malam. Ming Yue berdiri di haluan kapal, angin malam menyapu melewatinya, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Itu sangat nyaman. Melihat bahwa dia menikmatinya, Qi Yusan berdiri di samping dengan tenang, menatap kejauhan. Danau peri luas, selama akhir musim gugur, ganggang cahaya biru mekar dengan indah, tetapi hanya untuk kehidupan singkat selama 25 hari. Sejauh mata memandang, seluruh permukaan danau ditutupi oleh bintang-bintang cahaya biru, tersebar di setiap sudut danau peri, itu spektakuler. Jika ditatap dari langit, Fairy Lake seperti langit malam, penuh bintang. Kapal wisata meluncur dengan tenang, lampu-lampu biru, melayang di sepanjang riak air, menyebabkan riak-riak itu tampak biru, seperti gunting yang memotong permukaan danau. Di haluan kapal, Ming Yue menatap tempat di mana permukaan danau dan langit yang jauh terhubung, dan perasaan emosional melonjak dalam hatinya. Cantik, Ming Yue bergumam ringan saat angin malam menyapu. Qi Yusan telah lama mendengar tentang keindahan 24 hari Danau Peri, tetapi itu adalah pertama kalinya dia mengalaminya secara langsung, dan sama-sama terpana, dia perlahan-lahan menghembuskan napas, kemudian pulih kembali akal sehatnya dan berbicara dengan lembut, ini hanya awal mula. Dalam 24 hari ke depan, Blue Light Algae akan berkecambah, dewasa dan jatuh. Alga cahaya biru yang matang akan menempati seluruh permukaan danau, menjadikan seluruh danau berwarna biru cerah. Setelah beberapa hari, alga cahaya biru akan matang sepenuhnya, dan cahaya biru perlahan akan menghilang. Dan pada saat itu, ia akan terpisah dan meledak, melepaskan sejumlah biji astronomis. Benih-benih itu sehalus debu, melepaskan cahaya biru pekat, dan akan disemprotkan lebih dari 10 meter ke langit, dan pada saat itu pemandangan di atas danau peri akan spektakuler. Petik 2. Qi Yusan berbicara terus terang, jelas menghabiskan waktu. Aku sudah menyusahkan saudara Qiu. Ming Yue mengangguk untuk berterima kasih padanya. Qi Yusan dengan gembira mengatakan, jika aku belum bertemu Sister Ming, aku khawatir aku akan kehilangan pemandangan dan keindahan, jadi aku harus menjadi orang yang berterima kasih kepada saudari Ming. Ming Yue tertawa, berbalik dan berjalan menuju perahu untuk menyambut semua orang, aku telah membuat semua orang menunggu. Semua orang di papan buru-buru menjawab, itu layak, itu layak. Meskipun tidak ada yang tahu dari mana asal Ming Yue, cara Qi Yusan mencoba menjilatnya, tentu saja tidak bisa disembunyikan dari orang lain. Di mata mereka, identitas Qi Yusan sudah sangat mulia, mengapa ia harus membungkuk untuk mencari bantuan dengan nona muda Ming Yue? Itu berarti identitasnya adalah seseorang yang mereka tidak bisa melihat ke bawah. Saat itu, tetua klan besar tertawa, semua orang memasuki jamuan makan, jangan biarkan makanan menjadi dingin. Kapal wisata sangat lebar, dan disiapkan untuk jamuan makan. Mendengar itu, semua orang masuk. Qi Yusan adalah tamu bangsawan yang mewakili grup marsial terhormat, dan tentu saja tidak diabaikan, sementara identitas tetua klan agung di Fairy City dihormati, dia menerima tamu adalah etiket lama, yang tidak ada yang menemukan aneh. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang telah mendengar beberapa berita bahwa Qi Yusan berulang kali pergi ke istana untuk negosiasi bisnis dengan sang guru, dan keduanya tampaknya berdebat sedikit. Ada banyak jenis gosip di kota baru-baru ini, dan tidak ada yang bisa memisahkan kebenaran dari kebohongan. Sebagai contoh, rumor guru yang menikahkan Angelina dengan tangan kanan Qi Yusan, Zhou Ning, membuat orang bingung, tetapi juga membuat orang merasa bahwa itu adalah rumor yang tidak berdasar. Dan ada perkataan bahwa sang guru tidak menyukai kelompok bela diri terhormat yang menyebar jauh dan luas. Tidak ada yang akan merasa aneh bahwa Qi Yusan dikirim sebagai duta besar ke konstelasi Andromeda. Tirai telah dinaikkan untuk konflik antara kelompok bela diri terhormat dan Leo Constellation, dan pasukan Leo Constellation sudah mulai mengirimkan pasukan, situasinya mungkin meledak setiap saat. Setelah konflik antara dua tuan yang jelas pecah, itu berarti bahwa seluruh jalan surga akan berperang, dalam perang seperti itu, tidak ada rasi bintang yang bisa lolos. Dan bagi grup marsial terhormat untuk mencoba menjangkau untuk membuat lebih banyak sekutu adalah normal. Tidak hanya Andromeda Constellation, Honorable Martial Group telah mengirim duta besar ke rasi bintang lainnya. Di sisi lain, konstelasi Leo adalah rasi bintang yang lahir dari perang. Metode Martial Group yang terhormat lebih berpengalaman.
Bagi para tiran konstelasi Andromeda, tidak mampu menghindari perang berarti mereka perlu memilih pihak. Grup marsial terhormat adalah kekuatan nomor satu saat ini, dan telah mendominasi jalan surga untuk waktu yang lama, dan lebih disukai daripada Leo Constellation. Tentu saja, ada banyak orang yang tidak menyetujuinya, dan berpikir bahwa untuk memilih pihak sebelum perang dimulai bukanlah ide yang masuk akal. Sang guru tidak pernah menyatakan posisi mereka, dan itulah salah satu alasan mengapa desas-desus itu menyebar seperti api. Qiyu-san berdiri dengan secangkir anggur, dan berkata, aku telah mendapat banyak manfaat datang ke sini untuk Andromeda Constellation. Andromeda Constellation adalah konstelasi paling penting di Sky Utara, dan aku selalu berpikir bahwa dengan posisi dan kekuatan Andromeda Constellation, tidak hanya di benua langit utara tetapi jalan surga juga, untuk memiliki tugas dan tujuan yang lebih besar. Grup marsial terhormat kami selalu mencari perdamaian dan ekspansi di Heaven's Road, dan untuk itu, kami telah memilih Andromeda Constellation sebagai salah satu sekutu potensial kami. Yang Mulia Asda mungkin memiliki kekhawatirannya, dan itu yang aku mengerti. Kami masih memiliki waktu yang lama, dan aku percaya bahwa kita semua akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Sejak awal, aku berhutang budi pada keramah tamahan semua orang, jadi dengan menggunakan cahaya tetua klan agung, aku menawarkan secangkir kepada semua orang. Petik 2. Keluarga-keluarga yang bersemangat untuk bergabung dengan grup bela diri terhormat semuanya tampak cemas, wajah mereka penuh kecurigaan. Apakah sang guru berubah pikiran? Sementara fraksi centris semua sangat gembira. Melihat pandangan semua orang, wajah Qiyu-san tidak berfluktuasi. Aku pertama-tama akan minum sehubungan dengan kalian semua. Dia mengangkat gelas anggur dan pantatnya. Semua yang lain mulai berdiri, dan mengangkat gelas anggur dan semua bagian bawahnya. Terlepas dari keputusan itu, identitas Qiyu-san tidak dapat diabaikan. Ming Yue dengan ringan mengerutkan bibirnya, matanya menunjukkan pandangan berpikir. Ketika semua orang duduk lagi, tetua klan besar menjelaskan, tolong jangan salahkan kami, Tuan Qiyu, Tuan kami telah melihat semuanya dengan salah. Angelina, gadis konyol itu, aku bertanya-tanya dari mana dia mendengar berita itu, dan berpikir bahwa guru ingin menikahinya dengan Tuan Zhou, dan menciptakan kesalahpahaman, sehingga membiarkan Qiyu menyaksikan lelucon. Petik 2. Qiyu-san tertawa keras, Angelina tidak bersalah dan tidak dapat disalahkan, tidak ada salahnya tidak membahayakan, selama Jenderal Tadun tidak memiliki kesalahpahaman, maka itu akan baik. Mendengar itu, pikiran semua orang diklarifikasi. Master pasti telah menolak grup marsial terhormat. Penggunaan nama Jenderal Tadun sangat dimanfaatkan di sana. Memikirkan hal itu, meskipun Jenderal Tadun tidak seotoritatif dengan tetua klan besar di konstelasi Andromeda, tetapi dalam hal orang yang memiliki kekuatan sejati, bagaimana dia membiarkan putrinya menderita. The Great Clan Elder tertawa, pemandangan yang sangat indah, berbicara tentang semua ini hanya merusak kesenangan, mari kita bicara tentang angin dan bulan. Kami hanya bisa berbicara tentang angin dan bulan. Petik 2. Semua orang mulai membuat keributan, semua berdiri untuk bersulang untuk Qiyu-san. Dia tidak menolak, dan menerima semua cangkir. Ming Yue yang duduk di samping, dengan tenang menatap Qiyu-san, wajahnya tidak sedikit pun dikalahkan, matanya bersinar seperti seorang pemburu. Perjamuan penuh dengan kegiatan. Tiba-tiba, seorang penjaga bergegas masuk ke ruangan dengan panik. Semua gerakan semua orang berhenti pada saat yang sama, jamuan makan yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Apa masalahnya? Tanya The Great Clan Elder. Penjaga itu melihat sekelilingnya dan tampak ragu-ragu. Great Clan Elder mengerutkan kening, bicaralah. Penjaga itu hanya bisa mengentalkan kulitnya, seseorang telah menerobos masuk ke dalam istana. Semua orang menjadi gempar. The Great Clan Elder mengamuk, keberanian seperti ini. Apakah mereka bosan hidup? Beraninya mereka menerobos masuk ke istana. Bafu, apakah anak buahmu tidak berguna? Petik 2. Bafu segera berlari, Great Clan Elder, semua penjaga berada di pos, bawahan ini akan bergegas memeriksa. Seseorang dari kerumunan itu berkata dengan dingin, Jenderal Bafu, jangan kamu memilikinya, Fiery Mirror. Buka dan lihat siapa itu. Beberapa orang setelah melihat bahwa guru telah menggagalkan rencana mereka, berusaha mengambil keuntungan dari situasi ini, dan berencana untuk membahayakan konstelasi Andromeda. Petik 2. Zhou Ning yang berada di samping Qiyu-san meraung, siapa yang berbicara omong kosong. Orang itu tidak memiliki rasa takut, keluar dari barisan dan terus berbicara, tidak perlu takut hantu mengetuk jika kamu tidak melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Great Clan Elder, ada begitu banyak orang di sini hari ini, mengapa tidak membiarkan semua orang melihat, yang berani menjadi begitu berani untuk menerobos masuk ke istana peri aku. Petik 2. Orang yang menonjol adalah tetua klan keempat, dia adalah orang yang adil, tidak takut pada otoritas dan prestise sangat berdampak. Betul, Elder klan keempat benar. Petik 2. Banyak orang mulai memandang Qiyu-san dengan marah. Zhou Ning marah, tetapi Qiyu-san menghentikannya. Dia berdiri dan berbicara, orang yang tidak bersalah akan tidak bersalah, yang bersalah akan dituntut. Great Clan Elder, tolong jelaskan namaku. Petik 2. The Great Clan Elder terkejut, mengepalkan giginya dan berbicara, Bafu, buka cermin peri. Mendengar itu, Bafu tidak berlengah-lengah dan langsung mengeluarkan cermin kecil. Itu adalah harta bintang perak konstelasi Andromeda, dan mampu berkomunikasi dengan bagian dalam istana, dapat mengamati sebagian besar tempat di dalamnya. Cermin menembakkan sinar cahaya, adegan pertempuran yang intens muncul di depan semua orang.
Para penjaga dan perampok berbaur, perkelahian sangat ketat. Banyak mayat tercecer di lantai, ada musuh dan penjaga yang jatuh. Tuhan, itu Noel. Noel Army Plate. Petik 2. Apakah Tadun sudah gila? Semua orang tercengang, wajah mereka memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa musuh-musuh istana sebenarnya adalah pasukan Jenderal Tadun. Wajah tetua klan besar berubah, tidak bagus. Tadun ingin memberontak. Semuanya, pergi ke istana untuk mendukung Tuan. Petik 2. Tidak ada yang peduli lagi tentang Qiyusan, mereka semua melonjak dan dalam sekejap mata, hanya 3 orang yang tersisa di kapal. Qiyusan minum dengan santai dari cangkir araknya. Ming Yue bertepuk tangan dan memuji, metode saudara Qiyu membalik meja, hormat. Mulut Qiyusan melengkung, dia mengangkat tangan dengan cangkir anggur ke arah Ming Yue, saudari Ming, tolong. Setelah mengatakan itu, dia pantat. Dia kemudian berdiri, aku memiliki beberapa masalah, dan keinginan untuk pergi, apakah Sister Ming mau bergabung dengan aku? Ming Yue tiba-tiba menggelengkan kepalanya, aku ingin mengagumi 24 hari Danau Peri, dan tidak akan pergi begitu cepat. Wajah Qiyusan menunjukkan penyesalan, maka kita hanya bisa mengucapkan selamat tinggal di sini. Dengan pedang di tangan, Sister Mei bisa pergi kemana saja. Saudara ini memiliki masalah sepele untuk diurus, aku akan pergi sekarang. Petik 2. Meskipun nadanya agak menyesal, tetapi ekspresinya tidak ragu-ragu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia terbang bersama Zhou Ning. Mata Ming Yue bersinar hormat. Orang yang sangat kuat. Istana Peri diciptakan melalui sejarah Masters of Constellation Andromeda, dan tidak boros, tetapi karena Andromeda tidak memiliki sejarah perang, semua tuan di setiap generasi perlahan-lahan memperpanjang bangunan, dan skala saat ini mencengangkan, membentuk struktur istana yang kompleks. Dalam bayang-bayang di luar istana, Angelina terkejut melihat siulan orang-orang yang masuk, dan orang yang memimpin mereka, jelas adalah tetua klan besar. Hanya 20 menit telah berlalu sejak jam 9 malam. Bagaimana mungkin? Dalam waktu sesingkat itu, kecuali musuh telah bersiap sebelumnya. Asda sudah mati. Suara Tang Tian masih sedingin itu, tetapi membuat Angelina merasa seolah-olah itu adalah jerami terakhir yang menyelamatkan nyawanya, wajahnya sudah kehabisan darah, kami telah ditipu. Apa yang kita lakukan sekarang? Rebut harta suci. Tang Tian dengan dingin menjatuhkan kata-kata itu, lalu membawa Angelina, melesat maju seperti panah, menuju istana yang lebih tinggi. Wajah Angelina pucat, dia kehilangan semangat, itu adalah penyergapan. Qiyusan telah lama mengatur serangan untuk menunggu mereka, dan pendekar pedang itu benar-benar melihatnya, tetapi tidak memberitahunya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki kewajiban apapun, tetapi hatinya sedingin es, dia tahu dia terlalu naif. Wajahnya pucat pasi, tetapi keras kepala dan kekuatan di matanya perlahan membeku. Mulai hari ini dan seterusnya, Angelina tidak akan lagi menjadi gadis kecil. Dia menggigit bibirnya, dan dengan gemetar merenungkan beberapa hal. Jika jebakan itu adalah Qiyusan, itu pasti berarti bahwa ia mendorong tuduhan kepada ayah. Dia kemudian berpikir tentang apa yang dikatakan pria misterius itu. Asda sudah mati. Itu benar, guru kemungkinan besar telah menderita skema jahat, dan karena itu, Qiyusan pasti akan mendorong kematian guru kepada ayah. Dia tidak lagi percaya pada keberuntungan, kekejaman masalah jauh melebihi apa yang dia pikirkan. Dia baru saja menyadari, dia dulu percaya bahwa dia adalah ahli dalam taktik, tapi itu benar-benar lelucon. Ayahnya dan pasukan dataran tinggi akan dicap sebagai pengkhianat. Dia kemudian mulai berpikir, mengapa pendekar pedang itu tidak memberitahunya. Apakah dia juga berharap bahwa ayahnya dipuji sebagai pengkhianat? Lalu siapa yang dia wakili? Terlepas dari kecerdasan atau rencananya, itu sangat menakutkan. Kamu di bawah siapa? Suara Angelina dingin. Tang Tian tidak berencana untuk berbicara, dia hanya diam-diam menatapnya. Hatinya seperti es, hampa emosi. Ini adalah salah satu bagian dari rencana yang dia pikirkan, jika Angelina punya cara untuk mundur, lalu mengapa dia mau bekerja sama dengannya. Hanya di sudut putus asa dia benar-benar akan bangun. Apa yang harus aku berikan? Angelina berkata dengan dingin. Kilatan kekaguman menyapu melewati mata Tang Tian di balik topeng, untuk menyaksikan secara pribadi transformasi seorang gadis kecil, ia merasa bahwa visinya baik. Tetapi, transformasi ini, tidak cukup. Tepi pedang rapier ramping yang dingin menyentuh tenggorokan Angelina, bila pedang perlahan menyentuh dagunya yang tanpa cacat. Apa yang kamu miliki? Balasan dingin berisi jejak ejekan, menembak langsung ke jantung Angelina, menghancurkannya. Wajah Angelina menjadi putih, pada saat itu, dia tahu dia dikupas dengan bersih, semua kebanggaan dan harga diri telah runtuh, putus asa ke titik bahwa dia ingin runtuh tetapi dia tidak, karena dia tahu, terlepas apakah itu dia atau ayahnya, pada situasi saat ini, mereka sudah berada di tepi tebing. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan mati mengerikan tanpa harapan penangguhan hukuman. Dia memaksa dirinya untuk bertekad, kamu telah menghabiskan begitu banyak upaya, hanya untuk melakukan hal-hal baik. Aku kekurangan pelayan. Angelina tidak akan pernah mengharapkan itu, dan ketika dia mendengar itu, dia bingung. Andromeda Constellation ketiga penerus menjadi pelayan aku, wah, itu ide yang bagus. Tang Tian bergumam, gagasan itu membuatnya sedikit senang, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia juga berpikir itu suatu keharusan.
Otaknya bekerja sangat cepat. Angelina memiliki identitas penerus, dan jika dimanipulasi dengan benar, itu bisa menghasilkan manfaat yang baik. Mengenai pasukan Tadun, Tang Tian sudah memikirkan jalan keluar mereka. Orion Constellation memiliki zona perbatasan besar di sekitarnya, yang cukup untuk menyediakan pasukan. Dan posisi itu bisa digunakan untuk mengubur paku, itu sempurna. Orion Constellation adalah salah satu dari 10 aula istana Katulistiwa, dan selain beberapa rasi bintang yang sepi, kebanyakan dari mereka pasti tidak akan menonjol setelah perang Heaven's Road. Dengan kekuatan 12 istana ekliptik, dalam jangka panjang, The Equatorial Palace Halls pasti akan menjadi medan perang utama. Saat itu, dengan paku, siapa tahu kapan dia bisa menggunakannya. Berputar, Tang Tian memesan. Angelina berdiri di sana dengan linglung, pikirannya kosong. Setelah melalui semuanya sendirian, hatinya panik. Kekuatan dan kecerdasan Tang Tian, membuatnya merasa sangat aman, tapi dia juga tahu, orang misterius ini bukan orang baik. Sua. Bagian belakang pakaiannya sekali lagi dipotong menjadi 2, dan tubuhnya sekali lagi terkena udara. Ujung pedang yang dingin, meninggalkan bekas salib hitam di pantat kirinya, dekat ke pinggangnya. Dia hampir berteriak ketakutan, dan tanpa sadar pergi menyentuh bagian belakang, pantatnya masih sehalus dan mengkilap, tanpa bekas luka. Pakai ini. Tang Tian melemparkan satu set pakaian padanya. Pikiran Angelina berantakan, dia melihat jejak itu, hatinya merasa sangat terhina. Di rumahnya, dia adalah mutiara di telapak tangan, memberkati banyak lipatan, sementara di Istana Peri, dia adalah penerus garis ketiga, sebuah posisi yang dihormati. Bajingan ini, sebenarnya meninggalkan bekas pada aku. Dia kehilangan akal sehatnya, dan air mata mulai menetes dari matanya. Tang Tian tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Angelina. Gagasan tentang seorang pelayan membuatnya mengingat banyak hal. Di banyak keluarga aristokrat, di samping tuan muda akan menjadi pelayan yang sering melakukan 2 tugas, mereka harus memiliki bakat luar biasa untuk dapat membantu tuan muda mereka untuk menyelesaikan masalah. Aku benar-benar membutuhkan pelayan seperti itu. Dia sudah tidur terlalu lama, dan waktu bangunnya terlalu singkat, dan dia tidak ingin mempengaruhi yang lain. Dengan keterbatasan ini, hal-hal yang bisa dia lakukan terbatas. Dan jika dia memiliki pelayan yang luar biasa, dia hanya perlu menyiapkan rencana sebelumnya, dan ketika dia tertidur, dia bisa menyerahkan segalanya kepada pelayan untuk otoritas penuh. Dengan cara ini, dia bisa memastikan rencananya tidak akan terpotong karena dia tertidur. Angelina masih agak lembut dan belum dewasa, tetapi Tang Tian merasa bahwa dia masih bisa dirawat. Mengenai kesetiaan dan pengabdiannya, tanda sebelumnya ada di sana untuk menyelesaikannya. Sejauh apa yang dipikirkan Angelina, dia tidak peduli, dan tidak perlu peduli. Masalah tentang pelayan itu membuat Tang Tian merasa bahwa panennya kali ini cukup memuaskan. Tapi kali ini benar-benar waktu yang optimal untuk mengambil harta suci Perihub. Kekuatan yang menyelimuti Istana Peri belum lenyap, itu berarti bahwa lingkaran peri masih ada di sana, dan sekarang, mereka masih berselisih dengan Noel. Selama mereka mendahului mereka, kemungkinan mereka mendapatkan Fiery Hope tinggi. Bisa dibilang, identitas Angelina sebagai penerus lini ketiga adalah titik krusial pertama, pasukan dataran tinggi Tadun adalah titik krusial kedua, dan harta suci Peri Hope adalah titik krusial ketiga. Poin penting ketiga jauh lebih penting daripada 2 lainnya ditambahkan. Dan dengan ketiganya bersama, itu bisa mengubah konstelasi Andromeda. Bahkan jika Tadun dicap sebagai pengkhianat, bahkan jika dia adalah pengkhianat sejati, dengan mereka, dia masih bisa membiarkan Tadun dan pasukannya memasuki istana. Masuk ke istana. Tang Tian tidak memiliki niat untuk bernegosiasi dengan Angelina, jadi dia langsung memerintahkannya. Setelah menangis, hati Angelina tidak terasa seburuk itu. Tanpa mengeluarkan suara, dia bergegas ke dinding Istana Peri. Istana Peri dibangun oleh bangunan-bangunan, dan bangunan lama belum dihancurkan, jadi ada banyak sudut mati. Tentu saja, kekuatan peri lingkaran yang menyelimuti seluruh istana tidak akan meninggalkan sudut mati. Tetapi untuk seseorang seperti Angelina, seorang penerus yang mengantre yang telah menerima sebagian pengakuan dari Fiery Hope, kekuatan Fiery Hope tidak akan mengusirnya. Semua lorong tersembunyi adalah tempat di mana penerus biasanya akan lolos untuk bermain. Dan setiap lorong rahasia yang dipegang oleh setiap individu berbeda, kecuali mereka adalah teman dekat dan tidak dapat dipisahkan, jika tidak ada yang akan berbagi lorong. Di dalam istana, hal-hal seperti itu terlihat dengan mata tertutup. Semua gadis kecil dihormati, dan jika mereka terlalu banyak diamati, itu mungkin menyinggung mereka, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Angelina terbiasa dengan setiap jalan dan setiap pintu, dan dengan sangat cepat mencapai sudut tertutup. Dia menyentuh batu bata di dinding untuk sementara waktu. KKK, sebuah pintu kecil muncul di hadapan mereka berdua. Angelina tampak ragu-ragu, dia tidak menjadi sasaran kekuatan memukul mundur dari Perihub, tetapi pria misterius itu akan melakukannya. Kecuali kalau Tang Tian tidak ragu-ragu, dia meraih Angelina, meletakkannya di punggung dan mengikat kakinya ke pinggangnya, api hitam pada dirinya menghilang, api hitam di wajahnya juga menghilang, hanya menyisakan selaput hitam tipis. Void Dark Flames akan menarik reaksi sengit dari lingkaran peri, dan tempat seperti Istana Peri, adalah tempat kekuatan konstelasi Andromeda paling konvergen. Semua kekuatan lain akan ditekan dan ditolak. Tang Tian tidak takut penindasannya, tetapi jika terlalu besar, maka itu akan menarik musuh ke atas. Tang Tian membungkuk, membawa Angelina, mereka menyelinap ke pintu kecil. Angelina tetap diam, dia hanya mengangkat tangan dan mengarahkan arah untuk pergi.
Sangat cepat, wajah Angelina memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia melihat kecepatan sejati Tang Tian. Cepat. Itu sangat cepat. Kecepatan lingkungan mereka melintas melewati mereka begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia harus fokus sepenuhnya untuk memastikan dia tidak membawa mereka ke tempat yang salah. Yang bahkan lebih mengejutkannya adalah dia entah bagaimana bisa merasakan bahaya, berkali-kali menghindari para penjaga di dalam istana. Para penjaga dengan cemas berlari, dan dia bisa mengatakan bahwa pertarungan di Noel belum berakhir. Dengan petunjuk Angelina, mereka berdua dengan cepat mencapai istana Asda. Apa yang tidak terduga, adalah bahwa tempat paling vital tidak ada yang menjaga. Sementara Angelina terkejut, Tang Tian tidak memiliki kecurigaan, dan langsung memasuki istana. Saat memasuki istana Tuan, bau darah yang pekat mengalir ke hidung mereka. Angelina menutup mulutnya, wajahnya sangat terkejut, air mata jatuh tak terkendali. Bagian dalam istana berlumuran darah, pertumpahan darah dan mayat yang terbelah menjadi 7, adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Angelina dengan cepat melihat Asda dan Atlantis. Atlantis adalah gadis Asda yang paling disukai, sebagai yang pertama dalam garis penggantinya, ia tinggal di sisi Tuan setiap hari. Karakter Atlantis sama dengan Master, dia sangat hangat dan baik, dan dekat dengan Angelina. Tidak ada pelayan Master yang lolos. Tatapan Tang Tian tidak berhenti di tubuh, setelah masuk, tatapannya mendarat di Fiery Hoop yang berada di samping tahta. Fiery Hoop tertutup lapisan kabut ungu, kabut Roland. Tang Tian tidak bisa menahan perasaan sedikit kekaguman terhadap Qiu San, untuk dapat menggunakan cara yang luar biasa untuk mengendalikan harta suci. Kabut Roland dibuat dari darah Hundred Transformation Caterpillar, dan itu bisa diubah menjadi penyamaran apapun. Qiu San sangat cerdas, dia menggunakan kabut untuk meniru Ki Asda, dan bukan penampilannya. Kabut Roland yang menirukan Asda's Ki, telah berhasil memalsukan peri Hoop. Metode yang tak terbayangkan ini layak dikagumi bahkan untuk Tang Tian. Sepertinya Qiu San memiliki spesialis meridian darah yang kuat. Tubuh Tang Tan berkedip-kedip, dan dia muncul di depan lingkaran peri. Ambil. Dia meraih pergelangan tangan Angelina, dan meraih cincin peri di dalam kabut ungu. Angelina tanpa sadar meraih ke lingkaran peri. Peri lingkaran yang direbut oleh Angelina tiba-tiba meledak dengan aura ringan, seolah-olah telah terbangun dari tidurnya. Fiery Hoop seluruhnya berwarna emas, seolah-olah ditenun dari tongkat emas, 13 daun menempel di Hoop. Jangan biarkan pergi. Suara dingin membuat Angelina tersadar, dia mencengkeram peri Hoop dengan erat, tidak berani melepaskannya. Hatinya bingung dan takut. Ya Tuhan, hari ini adalah hari di mana aku benar-benar merebut harta suci orang suci. Dia pikir. Dia pernah menyentuh cincin peri sekali sebelumnya, dan saat itulah dia terpilih sebagai salah satu penerusnya. Kriteria yang paling penting sebagai calon penggantinya bukanlah bakat yang luar biasa, tetapi tidak dapat ditolak oleh Fiery Hoop. Pada saat itu, dia telah menyentuh lingkaran peri untuk waktu yang sangat singkat, tetapi setelah itu, dia tidak pernah menyentuhnya lagi. Dan setelah terpilih sebagai penerus potensial, mereka semua bertarung dalam kegelapan, dan dalam satu malam peri lingkaran menjadi keinginan terbesar mereka. Meskipun mereka telah bermimpi berkali-kali menyentuh cincin peri, tetapi ketika itu benar-benar terjadi, dia ketakutan. Dalam hatinya, peri lingkaran adalah makhluk suci yang tidak bisa tersinggung, tetapi dia benar-benar mencuri itu. Setelah melalui begitu banyak, Angelina telah banyak matang. Meskipun dia masih merasa sedikit panik, tetapi dia juga tahu bahwa saat ini, dia tidak punya tempat untuk mundur. Dia mengumpulkan keberaniannya, terus menggunakan kekuatan untuk meraih ke Fiery Hoop, lalu mengulurkan tangannya yang lain, dia menggunakan kedua tangan untuk memegang Fiery Hoop. Halo cahaya emas yang kaya dilepaskan dari Fiery Hoop di tangan Angelina. Cahaya keemasan menyilaukan menyapu seluruh istana peri. Tang Tian menurunkan Angelina. Dia menarik napas panjang. Bagian paling berbahaya akan datang. Gangguan yang sangat besar, seluruh konstelasi Andromeda akan tahu mereka ada di sini untuk merebut harta suci. Dia memalingkan wajahnya dan menatap Angelina. Angelina dapat merasakan duka peri Hoop, ia tidak lagi bisa merasakan Ki Asda. Untuk beberapa alasan, hatinya yang lembut juga terpengaruh, dan air mata mulai mengalir tanpa henti. Tang Tian menggelengkan kepalanya di benaknya. Dia tidak sepenuhnya puas dengan pelayan itu, hatinya masih terlalu baik. Di matanya, kebaikan adalah kelemahan, dan kelemahan seperti itu, selalu digunakan oleh musuh di saat perang dan pertempuran yang intens. Tapi memikirkan dirinya yang lain, Tang Tian sedikit tidak berdaya, dan memutuskan untuk tidak memikirkan masalahnya. Karena apa yang menantinya, akan menjadi pertempuran besar. Dia bisa memastikan, seluruh istana peri akan dibanjiri orang, semuanya bergegas masuk. Ada lebih banyak orang yang bergegas masuk dari kota peri. Dan dia akan perlu menopang dan menangkis mereka selama setidaknya 10 menit agar harta orang suci itu mengenali guru baru. Tang Tian segera menutup semua jendela, jendela istana Asda sangat istimewa, itu adalah garis pertahanan terakhir untuk istana peri, setelah ditutup, itu bisa menahan serangan tingkat besar, dan itu tidak bisa dibuka dari luar. Pa. Dia berlalu dengan cepat, menyapu semua jendela, rapier ramping dengan cepat menusuk-nusuk. Dalam sekejap mata, semua jendela terkunci. Pintu istana tertutup rapat. Pintu besar itu sangat berat. Tang Tian telah mencoba menggunakan kekuatan kasar untuk mendorongnya, tetapi tidak mau bergerak. Tetapi ada mekanisme di mana dia mencari dan menemukan yang dapat menutup pintu besar. Istana dengan cepat menjadi benteng yang tidak bisa ditembus.
Seharusnya bisa menahan mereka selama sekitar 10 menit. Tang Tian menatap Angelina yang sedang diselimuti cahaya emas, itu tidak akan berakhir begitu cepat. Dia mulai menyelidiki interior istana. Biasanya, istana adalah benteng terakhir dari Constellation Master, dan banyak dari Master akan membuat mereka sangat kokoh. Beberapa bahkan mungkin memiliki mekanisme rahasia. Mekanisme adalah hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, dan biasanya, ketika kamu punya uang, maka kamu bisa membeli mekanik yang bagus. Andromeda Constellation selalu berkembang dengan bisnis, jadi bagaimana mungkin Asda kekurangan uang? Karena penurunan teknik mekanik, banyak mekanisme akan meminjam kekuatan hal-hal lain, misalnya, harta karun bintang. Tang Tian menemukan mekanisme dengan cepat, semua istana kira-kira sama, dan menempatkannya di tempat yang sama. Mereka adalah harta karun bintang. 6 harta bintang perak, semuanya tersebar secara acak di sekitar area 200 meter. Di dalam istana, ada 5 harta karun yang menyala, lukisan, pedang, cincin penyimpanan, payung dan kotak kayu. 5 harta bintang perak, salah satunya adalah kontroler, tapi yang mana? Sementara Tang Tian berpikir, bang, pintu besar tiba-tiba bergetar. Turun ke pintu. Biarkan aku. Itu Bafu. Suara gedoran dan gemuruh semakin keras, pintu besar itu bergetar, beberapa bagian langit-langit sudah retak dan berjatuhan debu, tetapi pintu besar itu masih berdiri di sana tanpa ada niat membuka. Semua orang menggunakan harta karun bintang, aku tidak percaya itu tidak akan terbuka. Jika Angelina terjaga, dia akan mendengar bahwa itu adalah tetua klan besar. Tetua klan agung yang biasanya ramah, terdengar sangat bingung dan jengkel saat ini. Orang-orang lain mulai mengambil harta mereka satu demi satu, aura cahaya yang tak terhitung jumlahnya diproduksi dan menyerang istana seperti hujan lebat. Bang bang bang. Tanah terus bergetar, gelas-gelas istana mulai runtuh dan semua lilin di atas meja semua mulai jatuh. Tang Tian tidak cemas, mereka berada di istana rasi bintang, yang pastinya merupakan cangkang kura-kura. Tapi, dia telah memperhatikan bahwa ada beberapa orang kuat di antara musuh. Tang Tian memikirkannya, dan mengerti bahwa pada saat yang genting ini, mengapa mereka masih berani bersembunyi dan menunggu. Tang Tian memandangi Angelina, cahaya kemasan lebat itu sepertinya bernafas, berkedip-kedip. Tang Tian yang tenang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Angelina dikenali oleh Fiery Hope. Waktu terus merangkak perlahan. Bang bang bang. Pintu istana akhirnya retak, payung perak dan cincin penyimpanan hancur pada saat yang sama. Tang Tian tetap menyendiri. Pandangannya terpaku pada Angelina, cahaya kemasan yang dihasilkan oleh Peri Hope sudah mulai stabil. Kecepatannya melebihi perhitungan Tang Tian. Itu berarti bahwa lingkaran peri sangat dekat dengan Angelina, dan itu wajar bagi mereka untuk terhubung, jika tidak, itu tidak akan begitu cepat. KKK. Suara dinding yang membelah yang dapat menyebabkan jantung orang berdebar keluar. Angelina membuka matanya. Pupil emasnya dingin dan mempesona. Dia melepaskan cahaya kemasan, rambut kemasannya berkibar di udara, ekspresinya dingin, seperti dewi perang wanita. Zizi, cahaya kemasan itu seperti api yang membakar jejak salib hitam di pantat Angelina, tetapi jejak salib hitam itu tidak mengalami cedera. Di bawah rambut emas, wajahnya yang tegas dan cantik menunjukkan tatapannya yang setajam pedang, menatap Tang Tian dengan penuh perhatian. Padat dan substansi seperti cahaya kemasan, berkumpul di depan Angelina. Mereka yang tersinggung, bunuh mereka tanpa pengampunan. Tang Tian berbicara tanpa emosi dengan getaran dingin, rapiernya tiba-tiba muncul entah dari mana, ujung pedang bersinar dengan aura hitam pekat, dan melepaskan ki yang menakutkan. Seluruh tubuh Angelina yang terbungkus aura emas, tiba-tiba membeku. Cahaya emas menyala di salib hitam mulai luruh seperti ombak, pantatnya yang indah terungkap dari cahaya kemasan, jejak salib hitam tercetak di sana dengan sangat jelas, setelah tubuh indahnya terungkap. Dia menatap ke sana menatap Tang Tian dengan linglung, tidak menyadari bahwa semua pakaian di tubuhnya sudah terbakar menjadi abu. Wajahnya penuh kejutan. Itu adalah lingkaran peri. Di bawah ancamannya, peri Hope sebenarnya mundur. Dalam hatinya, peri lingkaran berada pada posisi yang jauh di atasnya, dan harta bintang terkuat di bawah langit. Di depannya, seniman bela diri semuanya lemah dan lemah, karena kekuatannya sudah cukup untuk mengubah seluruh konstelasi Andromeda. Tapi, itu sebenarnya mundur. Dia benar-benar ingin menggunakannya untuk memberi pelajaran pada Tang Tian, dia tidak membencinya sama sekali. Tanpa Tang Tian, dia akan mendarat di tangan Bafu, dan hidupnya akan lebih buruk daripada mati, tapi lelaki ini, terus-menerus membuat orang marah, jadi jika dia bisa sedikit mengganggunya, dia akan sangat bahagia. Angelina yang akhirnya mendapatkan pengakuan dari lingkaran peri, merasa bahwa keputusannya pasti akan berhasil. Tapi, pikirannya dalam keadaan shock, tiba-tiba, dia merasa takut. Jika peri Hope takut akan kekuatannya, apa artinya itu? Mereka yang tersinggung. Apakah dia serius? Atau lingkaran peri? Bang! Pintu besar itu hancur. Tang Tian muncul di samping Angelina tanpa peringatan, dan menjemputnya. Setelah itu, dia muncul di lukisan itu seperti iblis, karena ada pintu di sana tanpa sadar. Tanpa melihat, dia menjentikkan rapier di belakangnya, dan sedikit aura pedang hitam terbang langsung ke pedang yang melayang di udara. Tidak ada apa-apa di pintu. Tang Tian memeluk Angelina saat mereka jatuh di bawah. Bang bang bang. Ledakan tiba-tiba terdengar di atas kepala mereka, gelombang energi yang mengerikan menyebabkan orang tersedak.
Tang Tian mengerang, seolah-olah dia mengambil pukulan berat, gelombang ki yang menakutkan langsung menabrak mereka ke sungai tersembunyi di bawahnya. Bahkan permukaan sungai ditekan sampai ke titik di mana dasar sungai bisa terlihat. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian merasa terkejut, kekuatan ledakan jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Mungkinkah dia mengabaikannya secara kebetulan? Dia merasa aneh, dia baru saja membuat semua harta di dalam istana meledak, dan kekuatan itu pasti akan kuat, tetapi pasti tidak akan begitu kuat sampai sejauh ini. Fiery Hoop di pergelangan tangan Angelina meraung. Istana peri dibangun oleh Constellation Master setiap generasi, dan di setiap generasi, Palace Master dilestarikan dengan sempurna. Semua lokasi istana dilindungi dan dilestarikan, dan tidak ada yang tahu tentang pentingnya sebanyak Constellation Masters. Dengan langkah ini, Tang Tian telah menghancurkan seluruh istana peri. Lebih dari 100 harta bintang perak meledak pada saat yang sama, menghasilkan ledakan yang tak terbayangkan. Cahaya menyilaukan menyelimuti seluruh istana peri, yang bahkan bisa dilihat dari jauh. Setelah itu, cahaya menakutkan mengembang seperti balon, dan dengan kecepatan yang mencengangkan itu tersebar diam-diam di seluruh tempat, dan dimanapun menyentuh, akibatnya mengubah segalanya menjadi tidak ada apa-apa. Ledakan menyapu seluruh kota Andromeda, dinding kota Andromeda yang belum pernah dinyalakan hancur, paviliun restoran mewah dan halus semuanya runtuh seperti pasta kertas. Dengan istana peri sebagai pusatnya, semuanya dalam radius 20 li adalah lubang hitam lengkap. Tidak ada yang melarikan diri dari istana peri. Ming Yue yang masih menikmati danau, berbalik dengan pandangan kaget ke arah istana peri tepat ketika cahaya menyilaukan menyapu danau, karena setengah seluruh danau peri tiba-tiba menghilang. Ketika kekuatan yang menakjubkan dari riak mencapai sisinya, dia secara naluriah mengaktifkan teknik tubuhnya yang ringan dan mundur. Tapi itu langkah terlambat. Dia merasa seolah-olah dia sangat hancur di dinding logam, tenggorokannya langsung menyembur dengan darah saat dia meludahkannya. Dalam menghadapi bahaya, dia merilekskan tubuhnya, mengikuti energi, dia diserang lebih dari 20 li seperti daun kering, mendarat di sebuah bukit kecil. Dia melihat ke arah kota peri dengan wajah pucat. Suasana hati Qiyusan sangat baik, dia telah menyelesaikan pekerjaannya di Andromeda Constellation. Meskipun ia memiliki beberapa keinginan untuk peri Hoop, tetapi dibandingkan dengan nilai seluruh konstelasi Andromeda, itu masih kurang. Tanpa Atlantis dan Angelina, Kylie akan menjadi Master Constellation baru yang tepat dan tepat. Kylie, tetua klan besar, dan Bafu, dia mengumpulkan mereka dengan sangat hati-hati, dan tidak ada yang bisa melawan kekuatan mereka bertiga yang tergabung dalam konstelasi Andromeda. Atau kamu bisa mengatakan tanpa menahan diri, selama tidak ada kecelakaan, ketiganya bisa sepenuhnya mengendalikan politik konstelasi Andromeda selama setidaknya 10 tahun. Mereka bertiga berkolaborasi adalah kunci dalam kepercayaannya dalam mengendalikan konstelasi Andromeda. Bafu serakah dan bernafsu, tetua klan besar berkomitmen untuk berkuasa, Kylie sudah ada di sakunya dan telah menjadi salah satu wanita. Mereka semua memiliki kelemahan, tetapi jika mereka bekerja bersama, mereka bisa berkorelasi dengan baik. Alasan mengapa dia menghabiskan begitu banyak upaya adalah karena dia melihat nilai konstelasi Andromeda. Itu selalu diremehkan, tetapi bisa membantu Qiyusan dalam banyak hal, di mana uang adalah salah satunya. Konstelasi Andromeda makmur, dan bisa menjadi tas uangnya. Terlepas dari waktu, uang selamanya merupakan kekuatan terkuat. Dan kemudian dia menerima berita bahwa Leo Constellation dan Honorable Martial Group telah memulai perang. Itulah alasan mengapa dia harus bergegas pergi. Hatinya penuh dengan antisipasi. Setelah tirai ditarik, nilai konstelasi Andromeda akan meroket, dan posisinya di grup bela diri akan berkembang sesuai dengan situasi. Ini tidak boleh diungkapkan. Dia tiba-tiba menginstruksikan Zhou Ning dan yang lainnya. Mereka semua memiliki kecurigaan mereka, tetapi segera setuju. Qiyusan memiliki pandangan jauh ke dalam dan dirancang dengan baik. Tidak ada keraguan untuk pentingnya konstelasi Andromeda, tetapi itu bukan waktu yang tepat untuk mengungkap rahasia itu. Perang baru saja dimulai, dan banyak tetua dalam kelompok itu sangat membenci Leo Constellation, dan jelas telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran yang sulit di depan. Untuk mengungkapkannya pada saat ini, tidak hanya itu tidak dapat mengumpulkan tingkat nilai yang tinggi, dan akan dengan mudah bocor. Hanya ketika pertarungan itu menemui jalan buntu, barulah arti penting bidak rahasia miliknya muncul. Qiyusan percaya bahwa hari itu sudah dekat. Grup marsial yang terhormat telah terlalu lama menjadi penguasa jalan surga, dan para petinggi selalu memiliki sikap meremehkan musuh. Di mata mereka, konstelasi Leo yang baru dibangun hanya memiliki dasar yang dangkal. Tingkat ekspansi Leo Constellation terlalu rendah, mereka bahkan tidak tahan untuk kampanye panjang, sementara properti Honorable Martial Group sangat dalam dan mendalam, dan tidak ada orang lain di Heaven's Road yang bisa membandingkan. Selama perang mencapai jalan buntu, Leo Constellation akan dengan cepat menemukan diri mereka dalam keadaan putus asa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Qiyusan juga tidak bisa membantahnya, tetapi dia percaya itu tidak mudah. Karena lawannya adalah Lion King Lei Yang. Lion King Lei Yang adalah penguasa perkasa generasi sekarang yang layak disebut sebagai yang terkuat. Siapapun yang meneliti Lei Yang akan tahu betapa mengerikan Lion King. Dan dia berbeda dengan konstelasi Aries yang menurun. Dia adalah orang yang tak tergoyahkan, dengan kekuatannya sendiri, dia menciptakan tentara Raja Singa yang kuat. Meskipun ia mewarisi peninggalan Leo Constellation kuno, tetapi ia tidak mengikuti Constellation Leo kuno, dan menempuh rute yang jauh lebih sulit.
Dia memimpin tentara Raja Singa, tanpa pasokan apapun, dia bergegas ke sebuah konstelasi tanpa nama yang telah mengacaukan energi, dan secara paksa menciptakan Constellation Leo saat ini. Tidak ada yang pernah mencapai prestasi seperti itu. Ketika Istana Leonhard baru saja selesai, dia sedang berkampanye. Selama 14 tahun, ia melakukan kampanye untuk menantang planet demi planet, dan mendirikan Leo Constellation saat ini. Istana Leonhard didirikan setelah 14 tahun, dan menyambut tuannya untuk pertama kalinya. Kedua belas istana ekliptik telah mengalami kekalahan dan kemuliaan, tetapi semuanya dibangun dan dilanjutkan dari para pendahulu mereka. Hanya Leo Constellation yang benar-benar menentang tradisi ini, di mana Lei yang sebenarnya dengan rela mendirikan konstelasi baru. Langkah heroik seperti itu, menerima penghormatan dan rasa hormat dari semua seniman bela diri di bawah langit, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya semuanya membanjiri dari segala penjuru Heaven's Road, dan bersumpah setia dan pengabdian kepada pahlawan ini. Lion King Army terus memperkuat, dan menjadi 6 pasukan besar Leo Constellation saat ini. Setiap komandan tentara adalah orang suci. Leo Constellation memegang institut umum militer yang paling terkenal, dan terus memasok mereka dengan para jenderal militer. Pendirian Leo Constellation berada pada tahap awal, dan fondasinya dangkal, tetapi karena alasan inilah, dari atas ke bawah, semua orang berkembang dengan ambisi, dan dipenuhi dengan keinginan untuk berkembang. Tetapi untuk grup marsial terhormat, mereka telah menjadi penguasa jalan surga begitu lama, dan mereka memiliki reputasi melalui banyak pertempuran, tetapi dibandingkan dengan Leo Constellation yang dilahirkan dari Lautan Darah, perbedaannya sangat besar. Pada masalah skala besar, Kyusan tidak memiliki banyak otoritas, dan dengan demikian hanya bisa diam. Dia hanya bisa melihat situasi berubah. Berpikir tentang Leo Constellation, hati Kyusan terasa berat. Tetapi mengingat Andromeda Constellation ada di tangannya, dia menganggap dirinya memiliki kartu yang bagus untuk dimainkan. Dan ada Ming Yue, kejutan tak disengaja. Dia tidak menyembunyikan apapun di depan Ming Yue, dia adalah wanita yang ambisius, dan tahu lebih banyak skema dan kelihayan daripada orang lain di generasi ini, dan memiliki kualitas yang harus memenuhi syarat untuk duduk di posisi penting. Dia bisa melihat kekagumannya di mata Ming Yue, namun dia tidak menahannya. Ming Yue adalah tipe wanita yang hanya tahu tentang romansa, dan menahannya tidak akan membuatnya jatuh cinta lebih dalam untuknya. Hanya pria kuat yang bisa menaklukkannya. Kakak keenam Ye semuanya berotot dan tidak punya otak, bagaimana dia bisa menarik perhatiannya. Kyusan tersenyum agak bangga. Tiba-tiba, aura cahaya yang mempesona muncul di belakangnya. Cahaya terang menyala menutupi seluruh tanah putih bersih, sampai-sampai tidak ada yang bisa dilihat. Wajah Kyusan membeku di wajahnya. Ketika cahaya menghilang, semua orang di kereta berbalik, semua wajah mereka memperlihatkan kejutan dan ketakutan. Itu adalah kota susu. Tidak baik. Wajah Kyusan berubah, suasana hatinya menjadi gelap, dan segera memerintahkan, kembali. Semua orang sepertinya terbangun dari mimpi buruk, dan buru-buru memutar kereta, dan bergegas kembali ke Fiery City dengan kecepatan penuh. Setelah terbang sebentar, Kyusan tiba-tiba berteriak, hati-hati. Riak menakutkan di udara dengan cepat menjadi lebih besar di mata semua orang. Gelombang yang tiba-tiba itu seperti badai, menyapu semuanya. Bang! Kereta terbang keluar seolah-olah ditabrak angin kencang, terbang seperti daun kering. Semua orang di kereta hanya merasakan dunia berputar, mereka tidak berani meninggalkan kereta, dan hanya bisa mengaktifkan kekuatan sejati mereka dengan sekuat tenaga dan berpegangan pada kereta. Setelah setengah menit, kereta perlahan melambat, tetapi tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka terbang. Semua orang saling memandang di dalam gerbong, semuanya mengekspresikan keterkejutan. Gelombang kejutnya begitu menakutkan, jadi seberapa kuat ledakannya. Mereka tidak dapat memahami, ledakan apa yang akan menyebabkan gelombang kejut yang begitu menakutkan dan kuat. Kenapa kalian semua berdiri di sana? Kembali. Kyusan meraung ke semua orang, menyebabkan mereka bangun dan kembali untuk memulai kereta. Wajah Kyusan berwarna hijau, hal yang tidak ingin dilihatnya benar-benar terjadi. Siapa yang melakukannya? Air sungai itu sangat dingin. Tang Tian memuntahkan darah dari mulutnya, Angelina yang berada di pelukannya pingsan. Kekuatan ledakan itu terlalu kuat, menyebabkan Tang Tian merasa seolah-olah dia diserang oleh binatang buas mengamuk dan liar, semua tulang di tubuhnya tampaknya telah pecah. Angelina memiliki perlindungan dari lingkaran peri, tetapi kekuatannya terlalu lemah, dan dia dikejutkan oleh gelombang kejut dan pingsan. Tang Tian tidak menyangka bahwa dia akan menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Berpikir tentang orang-orang di luar pintu, mereka kemungkinan besar meledak menjadi debu. Tidak ada yang bisa selamat dari ledakan itu. Tang Tian segera merasa bahwa itu mungkin tidak benar, mungkin ada orang yang selamat, tapi jelas bukan mereka. Hanya orang-orang di wilayah suci yang bisa selamat dari ledakan semacam itu. Setelah terluka, pikirannya tidak koheren. Tang Tian sangat senang dengan hasilnya. Ledakan telah memusnahkan hampir semua atasan konstelasi Andromeda. Kekuatan Andromeda Constellation akan sangat lemah untuk jangka waktu yang lama. Tetapi bagi Angelina, itu adalah kesempatan. Itu berarti perlawanan yang akan dia hadapi akan berkurang jauh. Oposisi Kyusan tidak menakutkan. Jika Kyusan secara terbuka menentang Angelina, itu akan memperburuk reaksi dari warga konstelasi Andromeda, dan sebaliknya akan memberinya lebih banyak kekuatan. Hanya tetua klan, Kyle, Bafu,
tipe orang yang memegang kekuasaan di rasi ini, yang bisa melawannya dan akan menyebabkan lebih banyak pertikaian dan mungkin perang saudara di konstelasi Andromeda. Tang Tian menenangkan pikirannya, luka-luka itu sangat melibatkan pikirannya. Merasakan kelembutan, Tang Tian tidak bisa membantu tetapi meremas tanpa sadar. Tang Tian yang memeluk Angelina tampaknya telah meraih pantat Angelina dengan sempurna. Wah, perasaan itu baik. Orang itu menyukai sangguan Qian Hui, tapi dia tidak menyukainya, wanita yang kuat dan cerdas. Baiklah, dia tidak mengerti perasaan kekasih masa kecil. Dia tidak memiliki banyak pemikiran tentang cinta, seperti orang yang dalam pelukannya cantik baginya, dan jika itu pada waktu yang tepat, dia akan menikmatinya dengan baik. Tapi saat ini, dia tidak berminat. Dia terus bermain-main dengan bokongnya dengan ceroboh, tetapi otaknya dengan tenang berpikir. Ledakan itu mengharuskan dia untuk mengubah rencananya, dia harus membuat pasukan dataran tinggi Tadun menjadi kekuatan terkuat di konstelasi Andromeda. Menambahkan fakta bahwa Fiery Hoop ada di tangan Angelina, terlepas dari nama atau kekuatan, mereka cukup untuk sangat mendukung sang guru. Satu-satunya masalah sekarang adalah Tadun. Selain dia menjadi ayah Angelina, dan menjadi komandan tentara dataran tinggi, dia tidak tahu apapun tentang Tadun. Wanita cantik di pelukannya sudah bangun, dan Tang Tian tahu dia melakukan yang terbaik untuk terus bertindak bahwa dia pingsan. Tetapi dia tidak peduli, pikirannya memikirkan rencana yang sedang dibentuk. Murid-muridnya mengeluarkan aura cahaya dingin, yang mungkin bahkan lebih dingin dan tulangnya lebih dingin daripada air sungai. Tang Tian menjilat bibirnya, waktu 15 hari benar-benar terlalu kecil. Kelonggaran yang bisa dia tangani secara pribadi terlalu kecil. Aliran sungai yang deras kuat, jadi Tang Tian mengendurkan tubuhnya dan membiarkan air membawa mereka ke depan. Tiba-tiba itu menjadi lebih cerah di depannya. Kereta pikiran Tang Tian terputus, ia berhenti bermain dengan tangannya, mengangkat tangannya, murid-muridnya yang dingin memotong langit. Mereka sudah mencapai luar. Dia menyipitkan matanya, dan perlahan melayang ke atas sambil memeluk Angelina. Dalam kegelapan, di luar kota peri yang kacau dan bising, sosok hitam perlahan-lahan bangkit dari danau peri. Tiba-tiba, Tang Tian merasakan tatapan. Dia menoleh dan niat dingin menyapu matanya. Di tepi sungai, seorang wanita cantik putih murni, memandang ke atas. Tatapan Ming Yue perlahan naik ke sosok itu. Seorang pria yang diselimuti kegelapan, dengan kecantikan di pelukannya, gambar menawan dan lembut ini benar-benar penuh dengan rasa suram dan tajam. Melihatnya, dia meletakkan kecantikan itu di pelukannya tanpa memperhatikan orang lain, lalu mengeluarkan beberapa pakaian dan meletakkannya di atasnya. Ming Yue memperhatikan dengan penuh minat, rasa malu dan kepanikan gadis itu, dan pria yang tenang dan mantap itu memiliki kontras yang kuat. Gambar hitam dan putih yang dingin dan tajam di depannya, tiba-tiba memiliki beberapa warna, membuat pemandangan lebih jelas. Di belakang mereka berdua adalah api yang mengamuk dari kota peri. Tatapan Ming Yue mendarat di pergelangan tangan Angelina, aura dingin melintas melewati matanya, ekspresinya berubah serius, kalian berdua benar-benar pintar, mendapatkan harta suci. Tapi untuk membunuh secara terbuka, kamu pasti akan jatuh. Petik 2. Saint Tracer, Fiery Hoop. Tanpa pertanyaan, orang yang menyebabkan ledakan dahsyat itu adalah dua orang di depan. Bukan, itu pria itu. Berpikir tentang rumor yang beredar saat bersama Kyusan, nama wanita telanjang itu segera muncul di benaknya, Angelina, Andromeda Constellation sebagai penerus garis ketiga. Tang Tian mengabaikannya, dan menempatkan Angelina yang mengenakan pakaian di pundaknya, mengambil tali dan mengikatnya dengan baik. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat Ming Yue sama sekali, dan tidak bertanya apapun pada Angelina. Angelina terkapar di seluruh punggung Tang Tian, kedua tubuh mereka basah. Punggung Tang Tian tidak tebal dan lebar, tetapi otot-ototnya sangat keras, seperti batu, dan menempel dekat dengan tubuhnya. Wajahnya memerah, seolah-olah dia akan berdarah dari kulitnya, dia tidak berharap bahwa akan ada orang lain di sekitarnya. Terutama bahwa orang lain itu jauh lebih cantik darinya, dingin dan tenang, sejernih es dan bersih seperti batu giok, sementara dia. Angelina ingin mengubur dirinya di dalam lubang. Sampai ketika dia mendengar Ming Yue, dia segera bangun. Dia tidak bodoh, hanya saja dia dimanjakan dan dimanjakan sejak muda, dan dengan Atlantis di sekitarnya, tingkat persaingan antara calon penerus lainnya selalu dipertahankan pada titik rendah. Dia hanya bisa merasa tak berdaya menghadapi peristiwa yang tak terduga seperti itu. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk membuat dirinya lebih kuat, tetapi, jalan pertumbuhan tidak pernah sesingkat itu. Tatapan Angelina menjadi dingin. Wanita itu punya niat buruk. Dia belum pernah melihat Ming Yue sebelumnya, tetapi sejak awal, dia merasa bahwa Ming Yue sangat kuat. Angelina menjadi tenang, jantungnya tiba-tiba berdetak, diam-diam menonton reaksi Tang Tian. Dalam hatinya, tuan misteriusnya ini, sejauh ini adalah orang yang paling kuat dan paling dingin. Dia pasti memenuhi syarat untuk menjadi idolanya. Untuk waktu yang lama, pria yang keren dan kuat ini, akan selalu menyelimuti hidupnya. Mustahil baginya untuk melepaskan diri dari pengaruhnya dalam waktu sesingkat itu, dan jika dia gagal, situasinya akan jauh lebih buruk. Tapi akan ada hari, dia akan bisa berjuang bebas dari cengkeraman jahatnya. Angelina berjanji pada dirinya sendiri. Mengamati dengan cermat, dia menyadari banyak hal. Tuan-nya sama sekali tidak dipengaruhi oleh kilauan, dan memikirkan betapa panik dan malunya dia, Angelina merasa malu. Tidak peduli kapan,
aku tidak bisa panik, menjadi dingin, aku harus keren. Itu adalah hal pertama yang dipelajari Angelina. Tuan, Nya telah mengikatnya erat-erat di punggungnya, dan setelah 2 hari, itu memungkinkan Angelina untuk agak menentukan temperamen guru yang misterius itu, dan tahu bahwa dia bukan seseorang yang melakukan sesuatu tanpa alasan. Dia telah menghabiskan waktu lama mengikatnya di punggungnya, sampai-sampai dia tidak bisa bernapas dengan benar. Jelas bahwa, dia merasa bahwa pertempuran yang akan datang akan sangat intens, oleh karena itu mengikatnya dengan sangat erat. Angelina tahu bahwa cinta yang diperlihatkan oleh Tuan Nya itu, karena dia berguna baginya, jika dia tidak berguna baginya, dia tidak akan ragu untuk membuangnya. Selama dia berguna, dia tidak akan dibuang. Diikat erat pada baja seperti punggung, wajah Angelina berubah, pikirannya tidak diketahui. Kamu meminjam kereta aku untuk memasuki kota terakhir kali, dan tidak mengatakan apa-apa, jadi hari ini kita perlu mengobrol baik-baik. Tatapan Ming Yue seperti bintang-bintang, niat bertarung yang intens, menyebabkan gadis berjubah putih murni menjadi setajam pedang. Tidak ada yang bisa seindah dirinya, bahkan alisnya benar. Tepat pada saat itu, Tang Tian mengangkat kepalanya. Wajahnya ditutupi oleh kabut hitam, membuatnya tampak buram, tetapi mata di balik kabut hitam itu tampak seperti 2 kolam hitam yang dalam dan tak terduga. Adegan di depannya kabur, dan sosok di seberangnya tiba-tiba muncul tepat di depannya seperti iblis. Ekspresi Ming Yue membeku, pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas secara horizontal. Ding! Rapier ramping yang tajam menusuk bilah pedang Ming Yue, menyebabkan telapak tangannya memanas, kedua kakinya tenggelam lebih dalam ke tanah. Ming Yue terkejut, dia memiliki kekuatan luar biasa. Ding ding ding. Rapier di tangan Tang Tian seperti badai hujan hitam yang lebat, jika Ling Su ada di sini, dia pasti akan tercengang, pelepasan pedangnya oleh Tang Tian sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada tombak laut menunjuknya. Yang paling menakutkan adalah, bahkan dengan ledakan serangan, mereka semua berkerumun dan diarahkan ke arah pedang-pedang sempit Ming Yue. Ekspresi Ming Yue tegas, telapak tangan kirinya menembakkan jari yang menabrak pedang. Dentang. Suara itu seperti jam yang berdentang, dengan nada merdu. Bila pedang bergetar, rentetan pedang yang menakjubkan itu benar-benar tersapu secara paksa. Tiba-tiba, pedang di tangan Ming Yue diikat oleh tali baja hitam, yang sebenarnya adalah rapier Tang Tian. Tang Tian mengambil keuntungan dari itu, seluruh tubuhnya menjadi seperti bayangan hitam dan memasuki dada Ming Yue. Ming Yue tidak panik. Angin yang dibawa Tang Tian bersamanya menyebabkan rambutnya terbang, wajahnya yang tanpa cacat dan indah, memancarkan kilau seolah-olah dia sedang mengambil foto. Jari-jari gioknya tertutup bersama, telapak kirinya membentuk bentuk pedang, menatap tajam ke Tang Tian. Pada saat yang sama, aura pedang dingin diam-diam menebas ke pinggang Tang Tian. Tang Tian tidak dapat mengelak, karena jika dia melakukannya, Angelina akan menjadi orang yang mendapatkan luka. Tanpa berpikir, Tang Tian mengayunkan pedangnya ke tangan kirinya, jari-jari tangan kanannya melambai seolah-olah dia sedang bermain pipa, dan 5 aura pedang yang sangat tajam melesat ke arah pedang telapak tangan Ming Yue. Pada saat yang sama, tanpa menggerakkan tubuh bagian atasnya, kaki kirinya terayun ke belakang seperti pendulum, dan aura pedang yang tajam terbang keluar dari kaki kirinya, secara akurat menyerang aura pedang Ming Yue yang dihasilkan oleh kakinya. Keduanya bergoyang, dan berpisah seperti mata air. Ekspresi wajah Ming Yue menjadi aneh, dia menatap Tang Tian dengan penuh perhatian, 15 pipa SWOT. 15 pipa SWOT diciptakan 200 tahun lalu oleh pipa SWOT Saint Sang Wanting, berasal dari teknik bela diri pipa. Sang Wanting membuatnya dari sebuah lagu, dengan esensi dari pipa, dan dengan seorang ahli yang mengajarkan teknik pedangnya, ia menjadi orang suci pada usia 47 tahun. TN, pipa pedang secara harfiah adalah pipa, instrumen seperti gitar Cina, dan pedang. Ada alasan mengapa ekspresi Ming Yue aneh, 15 pipa SWOT tidak mengatakan bahwa itu memiliki 15 gaya, tetapi itu karena Sang Wanting mulai berlatih pipa pada usia 15 tahun. Teknik pedang yang diciptakan oleh seorang suci pedang secara alami kuat, tetapi teknik pedang ini lebih cocok untuk wanita untuk berlatih. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Tang Tian, tapi dia bisa memastikan kalau dia laki-laki. Jika bukan karena dia menyaksikannya secara pribadi, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang pria benar-benar akan mempraktikkan teknik pedang wanita. Apa yang membuatnya lebih terkejut, adalah bahwa teknik pedang wanita di tangannya, bukan yang paling feminin, tetapi menjadi lembut tapi sengit. Jejak kekaguman melintas melewati matanya, untuk dapat menumbuhkan 15 pedang pipa sejauh itu, berarti bahwa bakat lawan pada pedang itu astronomi. Domain pedang, SWOT body. Tang Tian perlahan mengatakan kata-kata itu. Wajah Ming Yue akhirnya berubah menjadi ekstrim, dalam pertukaran singkat, lawan sebenarnya bisa mengungkapkan latar belakangnya dalam sebuah kalimat, pikirannya benar-benar terguncang. Aura hitam kabur tiba-tiba membesar di depannya. Mengambil kesempatan dia terguncang, Tang Tian tiba-tiba melepaskan serangan menyelinap. Hati Ming Yue tiba-tiba merasakan perasaan bahaya yang intens, dan pada saat itu, pupil matanya yang indah menjadi beku, telapak tangan kirinya membentang di wajahnya. Jari-jarinya yang putih murni dan ramping dapat membuat jantung orang berdebar. Ding! Rapier Tang Tian yang sangat tajam menembus telapak giok, melepaskan suara yang tajam dan renyah, tetapi tidak mampu bergerak maju.
Untuk Tang Tian yang memiliki daya tembus yang kuat, rapier segera membungkuk ke sudut yang ekstrim, seolah-olah itu bisa menghancurkan setiap saat. Ming Yue bisa merasakan itu, di dalam lapisan kabut hitam kabur, ada sepasang mata menatapnya. Tidak baik. Dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres, pedang rapier yang bengkok itu tiba-tiba kembali, Tang Tian yang bergegas di depannya tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul di atas danau. Ming Yue kemudian menyadari, dia ditipu. Serangan lawan sama sekali bukan serangan diam-diam, tetapi untuk meminjam kekuatan. Dia tidak mengejar, tapi diam-diam menyaksikan Tang Tian turun menuju danau, kekaguman dan penghargaan di matanya. Ini adalah pertama kalinya seseorang membuatnya merasa tersesat. Latar belakangnya patut dipikirkan, The Sword Domain sangat misterius dan sangat sedikit orang yang tahu tentang itu. Bahkan ketika para murid mereka keluar untuk bepergian, identitas mereka tidak akan terungkap. Hanya untuk murid dari keluarga aristokrat yang kuat seperti Qiu San yang tahu tentang itu. Tapi dia benar-benar mengungkapkannya dalam sekejap. Dia diam-diam berdiri di tepi danau, pikirannya memainkan kembali pertarungan. Tiba-tiba suara sesuatu yang memotong udara mematahkan pikirannya, sebenarnya Qiu San dan anak buahnya yang kembali. Wajahnya pucat, jelas suasana hatinya sangat buruk, dan melihat ekspresinya, menambahkan ledakan istana peri, hati Ming Yue tajam. Saudara Qiu, dia dengan tenang menyapa. Saudari Ming, dengan siapa kamu bertukar tangan barusan? Qiu San dengan cemas bertanya, dia telah mendengar suara dari jari Ming Yue, dan bergegas mengikuti suaranya. Tidak ada seorang pun di Andromeda Constellation yang memiliki kualifikasi untuk membuat Ming Yue mengambil tindakan, hanya pendekar pedang misterius. Ya, pendekar pedang misterius, dan Angelina ada bersamanya. Ming Yue tidak menyembunyikan apapun dan berbicara dengan jujur. Wajah Qiu San berubah, tatapan menyeramkan muncul di matanya, samar-samar mengekspresikan kemarahan, tetapi dia mengendalikan diri, di mana mereka lari. Ming Yue menjawab, Danau Peri. Untuk beberapa alasan, Qiu San saat ini membuatnya merasa agak berbeda. Terima kasih, Sister Ming. Selesai, Qiu San dan anak buahnya semua melonjak, penjaga di samping Qiu San tiba-tiba matanya menjadi merah, mata merahnya menyapu seluruh danau. Itu adalah jenis teknik bela diri mata, dan jelas bukan kelas rendah. Sekelompok orang berkeliling danau sekali, tetapi tidak menemukan apapun. Sungai rahasia Danau Peri yang berkelok-kelok sangat rumit di bawah air. Kemarahan Qiu San akhirnya mencapai ambang pintu, dan dia berteriak, segel semua pintu berbintang di konstelasi Andromeda. Temukan mereka, bahkan jika itu berarti menggali 3 kaki ke bawah. Petik 2. Dia bahkan belum meninggalkan Andromeda Constellation dan bebek masaknya terbang jauh. Jika aku menemukanmu, aku pasti akan menggiling tulangmu menjadi debu. Wajah Qiu San bengkok. Rose Manor. Tirai jendela ditutup sangat rapat, menyebabkan ruangan menjadi sangat gelap. Tang Tian duduk di sudut bersila, matanya tertutup, agak terbenam. Tidak jauh darinya, Angelina memegangi dagunya, menatap Tang Tian dengan penuh perhatian, agak linglung. Memikirkan segala sesuatu yang terjadi beberapa hari terakhir, pikirannya kosong. Dia tidak bisa lagi mengumpulkan keberanian untuk melawannya. Metodenya benar-benar terlalu menakutkan. Menyaksikannya selama beberapa hari terakhir, bagaimana ia bisa membalikkan tangannya dan mengubah situasi, dan dengan membalik tangannya lagi, reaksi lain akan terjadi. Seluruh kota peri benar-benar dipermainkan olehnya. Fairy City saat ini dalam kekacauan dan kekacauan, dengan kurangnya orang-orang bergengsi yang keluar untuk memimpin situasinya. Pada hari itu, tetua klan hebat yang telah merencanakan dan ingin menuntut Tadun atas kejahatannya, praktis telah menyatukan semua petinggi kota peri, dan dalam ledakan itu, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Mereka bergegas ke istana peri, dan tidak punya waktu untuk mengirim pesan. Seluruh kota peri, tidak, semua petinggi kota peri, semuanya benar-benar terhapus, dan semua yang terjadi, juga terhapus. Hukum dan ketertiban di kota menjadi kacau, semua orang kaya dan berpengaruh takut, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang membuat mereka paling ketakutan adalah bahwa para tetua keluarga mereka dan para tetua klan semuanya menghilang. Semua keluarga hanya bisa menutup pintu mereka, memperketat keamanan mereka, dan mengirim orang keluar untuk menemukan tetua dan tetua klan. Jika mereka hidup, mereka ingin bertemu dengan mereka. Jika mereka mati, mereka ingin melihat mayat-mayat itu. Kekacauan seperti belum pernah terlihat sebelumnya. Kekacauan dan kekacauan menyebabkan Qiu San dan anak buahnya lebih sulit dalam mencari. Dia memiliki tenaga yang terbatas, dan menghadapi kekacauan seperti itu, tenaga kecilnya tidak bisa mencari apapun. Lebih buruk lagi, situasi telah mencapai titik di mana mereka bahkan tidak berharap. Wajah Qiu San pucat, di depannya, Zhou Ning melaporkan dengan hati-hati. Petik 2. Sekarang pasar mengatakan, ledakan itu disebabkan oleh kita. Mereka mengatakan mereka memiliki saksi, mengatakan bahwa karena penolakan Asda untuk membentuk aliansi dengan kami menjadi marah dan malu. Petik 2. Zhou Ning bisa merasakan bahwa tuannya melepaskan niat membunuh besar-besaran, dan tahu bahwa tuannya benar-benar marah. Tapi masalahnya terlalu serius dan dia tidak berani menyembunyikannya, jadi dia harus mengeraskan kulitnya dan melanjutkan. Mereka mengatakan, itu bukan ledakan biasa, kekuatannya begitu kuat, dan hanya grup marsial terhormat yang bisa mencapai itu. Juga, waktu ledakannya begitu sempurna, tepat ketika kami pergi. Petik 2. Wajah orang-orang di sekitar Qiu San berubah, mereka tidak bisa menyangkal kata-kata itu.
Rumor seperti itu, benar-benar kuat, dan juga sangat meyakinkan. Jika bukan mereka yang melakukannya secara pribadi, mereka mungkin tidak akan percaya rumor semacam itu. Penampilan mereka terlalu nyata, dan tepat ketika mereka pergi, istana peri meledak, dan bukan hanya ledakan biasa, tetapi kekuatan ledakannya begitu mengerikan. Mereka semua saling memandang dan tersenyum pahit. Ini seperti lumpur kuning di celana mereka, meskipun itu bukan air seni, tetapi bagi yang lain, itu air seni. Qiyu-san menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Tidak ada gunanya marah, dan dia berkata, apakah kamu tahu siapa yang menyebarkan pesan-pesan itu? Zhou Ning ragu-ragu untuk sementara waktu, kemudian memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, kami hanya berhubungan dengan tetua klan besar, hanya Kaili dan Bafu saja. Sekarang kami tidak punya sekutu lokal, jadi kami tidak punya mata atau telinga. Petik 2. Seseorang menyarankan, kalau begitu, apakah kita dapat mengikat beberapa bisnis lokal? Aku perhatikan bahwa sikap mereka terhadap kami agak akrab hari itu. Zhou Ning meliriknya dan menjawab, pada saat ini, siapa yang berani mengambil risiko kecaman dan menghubungi kami? Tidak ada yang akan mempercayai kami. Dan, hampir semua tetua di kota besar semua mati dalam ledakan itu. Lingkaran peri ada di tangan Angelina. Qiyu-san berkata dengan sungguh-sungguh. Zhou Ning mengerti arti tuannya, dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir, mereka berkata, karena Atlantis dan Kaili dibunuh oleh guru, demi melindungi Angelina, tetua klan besar dan Asda secara bertahap mengalami cedera. Itu berarti, Asda tahu tentang bahaya yang tak terhindarkan, dan memberikan hub peri kepada Angelina dan membiarkannya melarikan diri. Ada beberapa variasi rumor ini. Petik 2. Qiyu-san sangat marah sehingga dia malah tertawa, omong kosong. Warga mau percaya, jadi keluarga juga mau percaya. Zhou Ning berkata dengan sungguh-sungguh, mereka membutuhkan seseorang untuk memimpin mereka, dan Angelina memiliki peri lingkaran, jadi itu adil baginya untuk menjadi orangnya. Lebih penting lagi, tidak ada yang akan percaya bahwa Angelina lah yang menyebabkan ledakan. Petik 2. Ada seseorang di belakang Angelina. Qiyu-san telah tenang, dia adalah pendekar pedang misterius, dan Angelina pasti akan kembali ke Rose Manor, jika tidak, tidak akan ada desas-desus seperti itu. Jadi kita hanya memiliki satu rute untuk pergi, dan itu adalah untuk membunuh Angelina dan merebut kembali ring peri. Karena sudah begitu kacau, kami akan membuatnya lebih buruk. Petik 2. Jejak keganasan melintas melewati mata Qiyu-san. Ayo kita pergi ke Rose Manor. Iya, semua orang menjawab serempak. Mereka sudah menyelidiki Angelina, dan tahu alasan keluarganya dengan sangat jelas. Mereka tidak memiliki banyak orang, tetapi pada saat yang sama, target mereka kecil, dan dengan memecah tujuan mereka menjadi mini tonggak untuk menyelesaikan lebih mudah. Diam-diam, mereka berjalan ke Rose Manor. Pertahanan Rose Manor sangat ketat, dengan pos jaga setiap 10 langkah dan penjaga setiap 5, bahkan burung akan kesulitan masuk. Semua orang sangat terangsang. Adegan itu hanya mengkonfirmasi spekulasi Qiyu-san. Yang lebih penting adalah, hanya ada orang-orang yang pergi ke Manor dan tidak ada yang keluar, yang merupakan pemandangan yang tidak biasa. Keluarga-keluarga lain juga memperketat pertahanan mereka, tetapi akan selalu ada banyak orang yang masuk dan keluar. Karena mereka mencari kerabat mereka yang hilang dari ledakan, tetapi untuk Rose Manor, tidak ada yang keluar. Semua puri lainnya terang benderang, menunggu berita sepanjang hari dan malam. Hanya Rose Manor yang berada dalam kondisi kegelapan, semua penjaga mereka berkeliaran di daerah itu dengan wajah tegang. Semuanya normal. Qiyu-san menyipitkan matanya, melihat pertahanan ketat istana. Tanpa pertanyaan, semua rumor disebarkan oleh Angelina secara diam-diam. Dan dalang di balik layar kemungkinan besar adalah pendekar pedang misterius. Tetapi setiap plot, di hadapan kekuatan absolut akan selalu hancur. Orang-orang yang dia bawa adalah semua elit dari grup marsial terhormat, dan pertahanan di depan mereka hanya baik untuk seniman bela diri biasa, dan bagi orang-orang seperti mereka, itu sia-sia. Sekelompok pria diam-diam menyelinap ke Manor. Dengan sangat cepat, mereka menemukan lokasi Angelina. Itu adalah rumah kecil yang sepenuhnya tertutup mawar, di mana semua orang di istana menyebutnya rumah mawar. Upaya mereka tidak sia-sia, bunga-bunga itu sangat indah. Tirai rumah mawar semuanya tertutup. Situasi ini membuat semua orang bersemangat. Tanpa pertanyaan, kemungkinan Angelina bersembunyi di dalam sangat tinggi. Qiyu-san memberi isyarat kepada Zhou Ning. Zhou Ning mengerti, dia akan bergerak, ketika adegan aneh terjadi. Cahaya putih murni melesat ke wajahnya. Murid-murid Zhou Ning dikontrak. Cahaya ditembakkan dari Rose House yang berjarak sekitar 400 meter. Pada saat yang sama, papa, satu demi satu lampu semua meluncur ke segala arah, proyeksi masuk, menyebabkan semua rambut mereka berdiri. Tidak bagus, itu adalah penyergapan. Hati Qiyu-san menjadi gelap, tetapi dia tidak panik, karena mereka tertangkap, lalu menyerang. Dia meraung, bunuh. Pedang di tangannya melepaskan cahaya terang, hampir seterang matahari, pedang menebas Rose House, dengan aura pedang yang mengejutkan. Semua aura cahaya lainnya semuanya mengarah langsung ke rumah mawar. Bang! Rumah mawar segera berubah menjadi bubuk halus. Mata Qiyu-san berkontraksi, tidak ada seorang pun. Bagus. Suara marah tua terdengar dari langit, di atas rumah itu, seorang lelaki tua berdiri di sana dengan air mata mengalir, dengan sedih berkata, Tuan, kamu yang di surga, ingin memberitahu kami siapa yang melukaimu. Dia adalah tetua ke-10,
seseorang yang tidak mencampuri urusan sehari-hari, dan mencintai kedamaian, jadi dia lolos dari segalanya. Tapi dia adalah seorang tetua yang paling lama, dan telah melihat Asda tumbuh dewasa, dan memiliki hubungan yang dalam dengan Asda, jadi hatinya sangat sedih. Pria parubaya berwajah kuadrat lainnya memancarkan api kebencian dari matanya, berteriak dengan marah, Qiusan. Permusuhan apa yang dimiliki konstelasi Andromeda kita dengan grup bela diri terhormat? Kamu berani jadi kejam. Kamu sangat kejam. Petik 2. Dia adalah penguasa muda perdagangan terbesar Fairy City, ayahnya telah hilang sampai sekarang, dan kehilangan ayahnya begitu menyakitkan hingga bocor ke tulangnya. Seorang jenderal tua yang mengenakan baju besi memiliki rambut seputih salju, dia tidak membiarkan amarah menguasai dirinya. Dia adalah mantan komandan tentara dataran tinggi, dan dia berkata, meskipun Andromeda Constellation aku kecil, tetapi itu tidak akan terinjak. Mulai hari ini, konstelasi Andromeda aku akan memutuskan semua hubungan dengan grup marsial terhormat. Membunuh. Membunuh. Dari jauh, raungan kemarahan memenuhi langit, semua teriakan mereka semakin dekat. Wajah Qiusan memucat, seluruh tubuhnya tampak jatuh seperti patung es, dia tertipu. Setiap langkahnya dihitung oleh lawan. Lawan itu sengaja menyebarkan rumor, dan dengan sengaja meninggalkan petunjuk, semuanya jebakan untuk langkah selanjutnya. Tiba-tiba, Qiusan tampaknya telah bangun, jebakan ini tampaknya sangat akrab dengan yang ia tempatkan untuk Tadun. Apakah ini karma? Dia sudah menunjukkan kesalahannya karena membunuh Asda, dan menunjukkan kesalahannya karena menciptakan ledakan besar. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk membantah, tidak ada yang akan percaya padanya. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, semua keyakinannya telah menghilang pada saat itu. Sejak hari itu, Andromeda Constellation telah menjadi musuh grup marsial terhormat dan menjadi sekutu kuat Leo Constellation. Segala sesuatu yang telah ia lakukan, menyebar ke seluruh 19 benua di langit utara seperti angin, membuat musuh keluar dari semua rasi bintang lainnya, dan akan digunakan oleh Leo Constellation tanpa pengekangan, menggunakan informasi untuk mencoreng nama yang terhormat Martial Group. Kacau. Pada saat yang halus itu, dia tahu dia telah melakukan kesalahan fatal. Dia tahu, dia sudah selesai. Demi mengubah situasi, kelompok bela diri yang terhormat pasti akan mengorbankannya, dan menghukumnya dengan hukuman yang mengerikan. Selesai, dia selesai. Dia mengangkat kepalanya, matanya tampak penuh darah, seperti binatang buas di ambang kematian. Teriakan-teriakan itu mengalir deras, demi tidak menakut-nakuti mereka, para penjaga itu berada lebih dari 200 meter jauhnya. Sekitar 3 kilometer jauhnya dari Rose House, di rumah biasa tempat para pelayan tidur, jendela yang gordennya sedikit terbuka. Tang Tian dengan dingin menyaksikan seluruh adegan. Dia selesai. Dia berkata tanpa berbalik. Secara pribadi merencanakan semuanya langkah demi langkah, secara pribadi menyaksikan seluruh adegan, Angelina tercengang. Setelah waktu yang lama, dia sadar kembali dan memalingkan wajahnya yang pucat. Rasa dingin menyebar di hatinya. Wajah buram itu, suara yang dalam dan serak, sosok yang tertutup kegelapan, pada saat itu, sangat jahat, sangat menakutkan. Qiusan telah menyerah. Ini menyebabkan Tang Tian terkejut, dia berpikir bahwa Qiusan akan bertarung sampai mati, dan tidak berharap dia menyerah. Apa yang membuat orang merenungkan adalah kalimat terakhir yang dia katakan sebelum diikat. Kalian tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa aku yang melakukannya. Tang Tian agak mengaguminya, kalimat itu sangat kuat. Jika Qiusan bertempur sampai mati, di bawah emosi yang menggerakkan dan mati dalam pertempuran, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Tetapi sekarang setelah dia mengatakan itu, semua orang harus mempertimbangkannya. Qiusan benar. Tidak ada bukti nyata untuk membuktikan bahwa kematian Asda dan ledakan itu semua diciptakan oleh Qiusan. Meskipun Qiusan menyelinap ke Rose Manor menyebabkan semua orang di tempat kejadian percaya bahwa Qiusan yang melakukannya. Tapi, tebakan akan selamanya menjadi tebakan, mereka tidak punya bukti Qiusan melakukannya. Meskipun Qiusan adalah orang pertama yang menjadi kepala lebih dulu karena masalah itu, tetapi keluarganya berakar dalam di dalam grup marsial terhormat, selama tidak ada bukti yang pasti, mereka benar-benar bisa menariknya keluar perlahan. Zhou Ning memiliki tampilan mengejek saat ia membiarkan para penjaga mengikatnya. Kata-kata Qiusan menyebabkan anak buahnya memiliki semacam keputusan. Kalimat kedua Qiusan membuat mereka lebih rileks. Aku sudah mengirim pesan ke grup bela diri terhormat, dan mereka akan segera mengirim orang ke sini. Ekspresi Qiusan stabil, tatapannya keemasan, tidak ada yang bisa membahayakan kelompok marsial terhormat aku bahkan jika mereka mau. Zhou Ning berkata dengan dingin, bagaimana kalian mengikat tuan muda aku akan membuat kalian melepaskan ikatannya. Mereka semua menunjukkan kemarahan mereka, tetapi tidak ada yang melakukan apapun, merasakan sakit dari kata-katanya. Jika Qiusan benar-benar dijebak, dan dengan menangkapnya tanpa bukti, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia sedikit pintar. Tang Tian yang berada dalam kegelapan agak tertarik, matanya memiliki lapisan es, tapi sayangnya, dia tidak ingin meninggalkan musuh di belakang untuk dirinya sendiri. Dia dengan lembut membisikkan beberapa kata kepada Angelina, menyebabkan wajahnya segera memutih. Dia mengambil napas dalam-dalam, membusungkan dadanya dan berjalan maju. Kami tidak membutuhkan bukti. Tepat ketika semua orang merasa canggung, sosok yang kuat keluar dari kegelapan. Itu adalah Angelina. Beberapa master segera membungkuk hormat.
Meskipun mereka juga tidak tahu mengapa Fiery Hoop bersama Angelina, tetapi dia adalah penerus ketiga, dan mereka mengenalnya secara pribadi, jadi mereka sangat jelas siapa dia. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak ada yang tahu apa-apa, tapi dari semua itu, hasil untuk Andromeda Constellation dianggap sebagai kekayaan di tengah kemalangan. Angelina memiliki kekuatan untuk menjadi salah satu kandidat pengganti Fiery Hoop, dan ayahnya Tadun memiliki tentara dataran tinggi, dan itu adalah faktor yang paling penting. Bagi Andromeda Constellation yang saat ini dalam keadaan kacau, menjadi stabil adalah yang paling penting, hanya dengan stabilitas semua orang dapat memperoleh manfaat. Tidak perlu bukti. Maka kamu semua ingin membunuh murid inti Honorable Martial Group. Zhou Ning tertawa keras, seolah-olah dia mendengar lelucon terbesar tahun ini, masalah seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan pernah terjadi. Melihat Zhou Ning, kebencian melintas melewati mata Angelina, kejadian yang terjadi hari itu muncul di benaknya, dia mengangkat kepalanya dan berjalan menuju Zhou Ning. Zhou Ning berbicara, apa? Kecuali jika kamu ingin. Petik 2. Ci. Sebelum Zhou Ning bisa menyelesaikan kalimatnya, ekspresi dan tubuhnya membeku, saat dia menatap Angelina dengan tak percaya. Angelina melepaskan belati di tangannya, lalu mengeluarkan sapu tangan putih untuk membersihkan noda darah. Untuk beberapa alasan, dia bahkan tidak merasa sedikit pun seperti seorang pembunuh, sepertinya dia sudah terlalu lama melihatnya dan jijik, jadi hatinya menjadi gelap secara mental. Dia menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Semua orang menatap Angelina dengan kaget. Angelina di depan mereka sangat asing. Menggerutu. Qiyu San meraung dalam kemarahan yang menjulang tinggi, dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi meridiannya semua disegel oleh kekuatan sejati, dan tidak bisa lagi memicu kekuatan apapun. Dia menatap lurus ke arahnya, aku pasti akan menginjak-injak konstelasi Andromeda. Pastinya. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Angelina perlahan berjalan ke Qiyu San, meskipun wajahnya yang tampan membuatnya merasa jijik. Hidupnya yang tanpa beban dirusak olehnya, dan dalam beberapa hari, itu sepertinya akan berlalu seumur hidup. Setiap malam dia akan terbangun oleh mimpi buruk, semua berkat dia. Jika dia tidak ada, dia masih akan menjalani kehidupannya yang bebas, Sister Atlantis akan menjadi Constellation Master, dan semua orang akan berada di taman di belakang istana peri minum teh dan mengobrol. Tetapi tidak ada jika, istana peri hilang, Atlantis hilang, dan banyak lainnya hilang. Air mata mengalir dari mata Angelina, tetapi dia menahan semuanya, setelah beberapa hari terakhir, dia mengetahui bahwa air mata tidak berguna. Meskipun dia tidak bisa sekeren dan tanpa emosi seperti dia, tapi, dia memiliki peningkatan juga. Dia menatap Qiyu San, pikirannya anehnya tenang. Mulai hari ini, konstelasi Andromeda menyatakan perang dengan grup marsial terhormat. Qiyu San menatap Angelina dengan kaget, kamu gila. Kamu benar-benar gila. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin merusak konstelasi Andromeda? Kamu semut, apakah kamu berani menyatakan perang dengan kelompok bela diri terhormat? Petik 2. Angelina tidak memandangnya, dia membalikkan tubuhnya dan menghadapi semua orang lain yang masih dalam keadaan syok. Konstelasi Andromeda kami lembut dan cinta damai, dan belum pernah bertempur dengan rasi bintang lain sebelumnya. Konstelasi Andromeda kami memperlakukan orang dengan damai dan harmonis, dan bahkan dengan orang-orang sombong seperti itu, kami masih memperlakukan mereka dengan ramah dengan sepenuh hati. Bukti. Apakah kita benar-benar membutuhkan bukti? Di mana ini? Ini adalah Andromeda Constellation. Rumah kami, tempat leluhur kami tinggal dan membangun. Ini adalah home ground kami, dan itu mengharuskan kami untuk mempertahankannya dengan seluruh hidup kami. Martabat kita sedang diinjak-injak, para pemimpin kita dibunuh, para tetua kita, bukan salah satu dari mereka yang masih hidup, apakah kita masih membutuhkan bukti? Bisakah bukti menghidupkan orang mati? Bisakah bukti membuat istana peri muncul kembali? Bisakah bukti menghidupkan kembali kehidupan lama kita? Tidak, tidak ada. Kami tidak akan pernah bisa kembali. Kami sudah dipaksa ke pintu kami, dan seluruh tempat berserakan dengan darah, sementara di belakang kami adalah keluarga kami, kerabat kami. Mundur. Di mana kita bisa mundur? Kami tidak punya tempat untuk mundur. Kita tidak bisa mundur. Petik 2. Angelina tidak bisa lagi menahan air matanya. Suaranya menggelegar, beresonansi ke langit, dan bahkan awan di langit tampak bergetar ke suaranya. Setiap warga Andromeda Constellation yang berada di tempat kejadian mulai menangis. Konstelasi Andromeda belum pernah melihat nyala api perang, kemampuan bertarung semua orang terbatas pada standar yang sangat rendah, tidak ada yang pernah mengalami rasa sakit dan penderitaan perang. Terutama orang-orang yang kehilangan kerabat mereka semua mulai menangis terseduh-seduh. Ekspresi Qiyu San menjadi pucat, wanita ini gila, dia sudah gila. Angelina menyeka air matanya, dia melepaskan Fiery Hoop dari pergelangan tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Fiery Hoop menyala dengan aura cahaya yang mempesona seolah-olah itu adalah matahari. Kota peri menjadi sangat cerah, kekuatan konstelasi Andromeda perlahan-lahan didesak, kekuatan bergelombang di seluruh sudut Andromeda Constellation. Tubuh Angelina menjadi kabur di dalam cahaya, hanya suaranya yang tegas dan tak tergoyahkan yang terus beresonansi melalui Andromeda Constellation. Jika martabat kita perlu diambil kembali dengan darah, maka kita akan menggunakan darah untuk mengambilnya kembali. Jika kita perlu melindungi rumah kita dengan hidup kita, maka kita akan mengorbankan hidup kita untuk melakukannya. Kebencian kita, hutang darah kita akan dilunasi dengan darah. Aku, Angelina,
Tuan dari konstelasi Andromeda, atas nama pembalasan, menyatakan perang dengan kelompok bela diri yang terhormat. Petik 2. Mata Angelina yang mempesona membuat semua orang di tempat kejadian mengamuk bersamaan. Perang. XRCO, Holy Shit. Perang. Keributan yang keras menyapu Andromeda Constellation seperti tornado. Qiyu-san tampaknya telah kehilangan jiwanya, ekspresinya panik. Bunuh dia. Angelina berteriak dengan keras. Cici. Tak terhitung senjata menusuk Qiyu-san. Tang Tian dan Ming Yue saling berhadapan. Saat Angelina keluar setelah berbicara dengan Tang Tian, dia bisa merasakan seorang ahli disembunyikan dan memata-matai segalanya, dan dia tidak berharap itu akan menjadi wanita pedang domain. Penampilan yang bagus. Metode yang luar biasa. Mendengar kata-kata Angelina, Ming Yue tidak bisa tidak tergerak. Tindakan dan kata-kata Angelina membuat Ming Yue merasa kagum padanya. Meskipun sepertinya keputusan impulsif untuk menyatakan perang, tetapi tidak ada banyak bahaya untuk itu. Karena ada Constellation Leo, dan mereka pasti tidak akan duduk diam. Musuh-musuhku adalah temanku, logika sederhana itu, Lion King pasti tahu. Itu bukan pertunjukan. Tiba-tiba Tang Tian berkata, dia bisa mendengar rasa sakit di hati Angelina. Menyatakan perang adalah idenya, tetapi kata-kata dan emosi Angelina nyata. Qiyu-san seharusnya tidak mati di sini. Ming Yue berkata, tetapi setelah mengatakannya, dia tahu dia mengatakan hal yang salah. Seperti yang diharapkan, suara Tang Tian penuh dengan cemoohan berbicara, tapi dia melakukannya. Kamu siapa sebenarnya? Ming Yue memandang Tang Tian, berkata, Sang Wan Ting tidak memiliki murid. Bagaimana dengan SWOT Domain? Tang Tian berkata dengan dingin, aturan untuk para murid domain pedang, tidak mengizinkan mereka untuk meninggalkan tempat itu kecuali mereka adalah orang suci. Mata Ming Yue tiba-tiba cerah, kamu benar-benar akrab dengan domain pedang. Kamu berasal dari istana mana? Murid siapa kamu? Petik 2. Tang Tian mengabaikannya, semua orang dari SWOT Domain adalah orang gila, para pria adalah maniak, para wanita gila, meskipun mereka memiliki beberapa takdir, meskipun nadanya agak sopan, tetapi sedikit arogansi membuat Tang Tian tidak menyukainya. Jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan mencari tahu sendiri. Ming Yue mendengus, sosoknya secepat kilat, pedang putihnya terhunus. Niat membunuh di Tang Tian melonjak, meskipun dia khawatir tentang latar belakangnya, tetapi bagi dia untuk terus datang, membuatnya merasa seperti membunuhnya. Dia hanya merasa bahwa dia memiliki cukup banyak masalah, dan tidak ingin memperburuk lagi, dan bukan karena dia menyembunyikan rasa takut terhadap SWOT Domain. Dan Tang Tian curiga bahwa Ming Yue akan menemukan masalah baginya melalui Angelina. Dia telah menemukan pelayan yang cocok setelah banyak kesulitan, dan dia tidak berharap dia mati begitu cepat. Akan lebih baik jika aku baru saja membunuhnya. Niat membunuh saat melonjak keluar dari hati Tang Tian, Ming Yue merasakannya, dan hatinya bergetar. Tapi yang lebih menakutkan adalah, dia tahu kalau dia adalah murid dari SWOT Domain, tapi dia masih bisa menyembunyikan niat membunuh, itu juga berarti dia tidak takut dengan SWOT Domain. Siapa sebenarnya dia? Ming Yue tiba-tiba berbalik di langit, menjadi seperti burung putih besar, terbang ke langit. Kita akan bertemu lagi. Suara dingin Ming Yue terdengar di langit. Tang Tian tiba-tiba merasakan sakit kepala, dia tahu hubungan antara Angelina dan dia, dan itu pasti akan berbahaya. Menghadapi arah kemana Ming Yue menghilang, ekspresinya membeku untuk sementara waktu, lalu dia menyimpan semua emosi dan sekali lagi bergabung dengan kegelapan. Itu adalah hari ke-7. Waktu yang tersisa tidak banyak, dia masih memiliki beberapa hal untuk dipersiapkan, dan dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya pada seorang wanita aneh. Pilihan Angelina untuk segera menyatakan perang mengejutkannya, tetapi memikirkannya, dan alasannya, tidak jauh dari rencananya. Waktu 15 hari benar-benar terlalu singkat. Perang antara kelompok bela diri terhormat dan Leo Constellation telah dimulai, mengisi seluruh Heaven's Road dengan suasana perang, tetapi perubahan dari Andromeda Constellation menarik perhatian Heaven's Road. Dan pengumuman publik dari Constellation Master Angelina yang baru menyatakan perang dengan grup marsial terhormat mengguncang seluruh Heaven's Road. Grup marsial terhormat sangat marah, dan langsung menunjuk lurus ke arah Andromeda Constellation karena membingkai grup. Dan untuk keluarga Qiyu-san, mereka merilis kata-kata yang mengatakan mereka ingin menginjak-injak konstelasi Andromeda. Para ahli dari keluarga Qiyu semuanya mulai melakukan perjalanan siang dan malam menuju Andromeda Constellation, ingin membalas dendam untuk Qiyu-san. Tetapi ketika kisah di dalam acara itu terungkap, Heaven's Road menjadi gempar. Qiyu-san telah pergi ke konstelasi Andromeda dalam misi diplomatik, Asda menolak aliansi dengan kelompok bela diri terhormat, Qiyu-san pergi dengan marah, mengikuti ledakan yang terjadi di Istana Peri, Asda terbunuh, para petinggi praktis hilang, Qiyu-san menyelinap ke Rose Manor Angelina untuk membunuhnya. Dalam seluruh masalah, tangan Qiyu-san selalu terlihat samar. Meskipun beberapa orang mencurigai Angelina, tetapi mayoritas orang merasa bahwa kelompok bela diri terhormat berada di balik plot yang telah terjadi. Grup marsial yang terhormat menempel pada jawaban mereka bahwa konstelasi Andromeda tidak memiliki bukti, tetapi perselisihan mereka tidak berguna. Andromeda pada akhirnya hanyalah sebuah konstelasi dari benua langit utara 19, kekuatan mereka tidak dianggap kuat, dan dengan semua atasan mereka saat ini hilang, mereka bahkan lebih lemah. Tetapi mereka memiliki sejarah yang panjang, dan ikatan mereka dengan rasi bintang lainnya damai. Semua guru konstelasi dalam sejarah semuanya baik, dan telah menanam tak terhitung karma baik.
Kemalangan Andromeda Constellation telah mendapatkan simpati dari rasi bintang lain, dan mereka bergabung dalam oposisi terhadap grup marsial terhormat. Untuk setiap rasi bintang, orang-orang seperti Kyusan yang menggunakan metode licik untuk mencoba dan menjatuhkan dan menghancurkan rasi bintang lainnya, sangat benci. Untuk sesaat, semua orang merasakan bahaya, terutama semua rasi bintang yang lebih kecil, semua tetap pada jarak yang terhormat menuju kelompok bela diri terhormat. Grup marsial terhormat yang mencoba untuk mengikat sekutu dalam jangkauan yang luas menabrak dinding. Menghadapi kelompok marsial terhormat yang sombong, para guru rasi bintang hanya berani marah tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan mempertahankan kesunyian atas permintaan aliansi grup marsial untuk persekutuan, adalah cara mereka untuk memprotes. Sama seperti semua orang merasa khawatir untuk konstelasi Andromeda, konstelasi Orion dari 10 istana Katulistiwa tiba-tiba mengirim kabar, jika grup marsial terhormat menyerang konstelasi Andromeda, maka konstelasi Orion akan mendukung konstelasi Andromeda dalam menyatakan perang terhadap kelompok bela diri terhormat. Berita ini menyebabkan semua Masters Constellation terkejut. Orion Constellation adalah salah satu penguasa dari 10 istana Katulistiwa, dan yang terhormat Martial Group tidak berani meremehkan kekuatannya. Grup marsial yang terhormat tidak berharap Orion Constellation ikut campur pada saat yang sangat penting, tetapi jika perang baru saja dimulai, maka itu akan membuat semua orang berdiri pasif lagi. Grup marsial terhormat, Keluarga Qiyu. Keluarga Qiyu adalah keluarga besar di grup bela diri terhormat, dan lebih terkenal dari keluarga Ye Zhaoge. Qiyu Yuying, patriark keluarga Qiyu saat ini, adalah tetua terhormat ke-13 di grup bela diri terhormat. Identitas para tua-tua yang terhormat sangat dihormati, tetapi Qiyu Yuying tidak kehilangan semangat, dan telah melakukan perjalanan melintasi Heaven's Road sendirian, dan belum kembali untuk waktu yang sangat lama. Patriark saat ini menggantikannya untuk keluarga Qiyu adalah muridnya, Qiyu Yuntai. Qiyu Yuntai adalah pria yang tulus, dari 3 bersaudara di keluarga Qiyu, dia yang paling lemah, tetapi dalam hal hubungan dan urusan keluarga, dia sangat luar biasa, dan dia adalah orang yang menangani urusan keluarga Qiyu. Konstelasi Orion itu ingin mati. Perawakan Qiyu Meng besar, kulitnya kecoklatan, seluruh tubuhnya sekuat baja. Suaranya gemuruh dengan wajah yang marah, penampilannya menakutkan. Banyak murid keluarga Qiyu adalah pria muda yang tampan dan wanita cantik, dan Qiyu Meng yang jelek dan lugas relatif jarang. Dia selalu diganggu ketika muda, kepribadiannya kasar dan sesat, dan satu-satunya yang bisa mengendalikannya adalah Qiyu Yuying. Wajah Qiyu Yuntai juga pucat, Qiyu-san adalah murid yang paling menonjol dari generasi muda keluarga Qiyu, dan menaruh harapan besar padanya, tidak pernah mereka berharap dia bertemu dengan ketidakberuntungan saat pergi ke konstelasi Andromeda. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada konstelasi Andromeda, karena bahkan 10 di antaranya tidak sebanding dengan Qiyu-san. Bagaimana aku akan menjelaskannya ketika kakak kembali? Qiyu Yuntai menghela nafas, hatinya sangat pahit. Qiyu Meng menjawab dengan cemas, kakak kedua, bahkan saat ini, kamu masih berpikir tentang itu. Rasi Andromeda yang sial ini berani menyatakan perang dengan kita, rasi Orion anjing ini berani mengkritik kita, jika kita tidak melakukan serangan balik, wajah kita akan hilang seluruhnya. Petik 2. Wajah Qiyu Yuntai tidak berubah, serangan balik, apakah kita perlu? Qiyu Meng ingin menjawab, tetapi Qiyu Yuntai berbicara dengan acuh tak acuh, masih akan baik-baik saja jika konstelasi Orion tidak berbicara, karena begitu mereka melakukannya, maka kita tidak bisa mundur lagi. Perang baru saja dimulai, jika grup terus menderita kekalahan, maka kita bahkan tidak perlu bertarung di belakang. Tidak hanya petinggi yang bisa bertarung, mereka bahkan bisa menang dengan indah. Petik 2. Qiyu Meng mungkin terlihat kasar, tetapi dia jenaka, dan setelah mendengar itu dia berpikir, lalu bagaimana dengan kita? Kami hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Tentu saja kita akan menonton saja. Qiyu Yuntai berkata, di mata orang lain, Andromeda Constellation adalah korban. Tapi di grup, keluarga Qiyu kami adalah korban. Tidak peduli seberapapun Andromeda Constellation, Saner sudah pergi, dan tidak ada orang lain yang kehilangan ini. San sedang membantu grup, dan karena para petinggi ingin bertarung, itu berarti San benar, dan mereka pasti akan memberikan kompensasi kepada keluarga kami. Petik 2. Tapi kita masih belum memiliki kesempatan untuk membalas dendam sendiri. Qiyu Meng bergumam. Tatapan Qiyu Yuntai melebar, untuk apa kamu cemas? Perang baru saja dimulai. Petik 2. Di Rose Manor, Tang Tian dan Angelina juga berbicara. Perang baru saja dimulai. Suara dingin terdengar di dalam ruangan, sementara Angelina duduk di sana mendengarkan dengan fokus. Dia tahu bahwa betapapun terampilnya dia atau seberapa dalam dia memahami situasinya, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Metode misterius Tang dan Hantu Tian sudah sepenuhnya meyakinkannya. Baginya, Qiyu-san sudah tak terduga, tapi dia masih terbunuh oleh Tang Tian semudah meniup debu. Dan Qiyu-san bahkan belum melihat wajahnya. Dia tahu, dia harus pergi untuk jangka waktu tertentu, dan itu akan cukup lama. Itu membuatnya agak cemas, tetapi kata-katanya tidak meragukannya, jadi dia tidak berbicara. Di dalam periode dia pergi, dia harus sendirian menghadapi serangan balik grup terhormat marsial. Tekanan mengerikan itu seperti bertabrakan langsung dengan gunung. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, melakukan yang terbaik untuk menjaga setiap kata-katanya dalam benaknya. Pandangannya dan pemahamannya tentang situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan pegangan lilin. Grup marsial terhormat tidak akan membiarkan ini pergi, karena mereka ingin memamerkan kekuatan mereka.
Orang-orang mereka sudah dalam perjalanan, dan kamu adalah target mereka. Artis bela diri Orion dan Leo Constellation juga sedang dalam perjalanan, mereka akan mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi kamu. Andromeda Constellation akan menjadi medan perang mereka, dan kamu harus mengambil alih situasi ini. Petik 2. Bagaimana aku mengambil alih? Mereka tidak akan mengirim banyak orang, dan kekuatan mereka tidak akan terlalu kuat. Yang perlu kamu lakukan adalah menghubungi semua kekuatan yang kamu bisa untuk membantu mempertahankannya. Ini akan menjadi proses yang sangat sulit, dan konstelasi Andromeda akan dipukuli hingga menjadi bubur, tetapi, kamu harus bertahan bagaimanapun caranya. Petik 2. Bagaimana aku bertahan? Mendengar kata-katanya, seluruh tubuh Angelina dingin, bahkan dia mengatakan itu akan sulit, lalu seberapa sulitkah itu? Untuk bagaimana bertahan, kamu harus memikirkannya sendiri. Aku tidak terbiasa dengan konstelasi Andromeda, tetapi inti dari perang adalah menggunakan poin terkuat kamu dan menyerang titik terlemah musuh. Jika kamu benar-benar mati, maka oh well. Petik 2. Tang Tian berbicara dengan sangat samar, menyebabkan hati Angelina tegang lagi. Aku sedang pergi. Setelah dia selesai, Tang Tian menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dia awalnya ingin bertemu Tadun dulu, dan melihat bagaimana tentara dataran tinggi itu, tetapi dia tidak punya cukup waktu. Meskipun Angelina adalah Master Constellation, tapi Fiery City masih berantakan. Keluarga bangsawan, bisnis semua seperti naga tanpa kepala, dan untuk Tang Tian, itu adalah peluang yang sangat bagus. Jika keluarga dan bisnis aristokrat bisa terbentuk bersama, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang kuat. Gagasan ini biasanya tidak mungkin dicapai, tetapi dalam keadaan tertentu, ketika kekuatan stabil telah dipukuli, itu akan menjadi suatu kemungkinan. Semua orang perlu berkumpul untuk menjadi hangat, jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup selama musim dingin. Tang Tian menghabiskan waktu seminggu untuk membantu Angelina dalam kegelapan, dan membangun aliansi perdagangan peri. Dia praktis menangkap semua bisnis yang kuat, terlepas dari kebijaksanaannya, dia masih merasa sulit untuk mengelola. Tang Tian menghela nafas, seiring waktu berlalu sangat cepat. Dia diam-diam kembali ke Season Field Waterway. Ling Su dan Kren masih di tempat yang sama, tetapi mereka sudah tenang. Tang Tian duduk dan menyaksikan mereka berdua, tiba-tiba merasa iri. Dia tidak pernah punya teman, dan tidak pernah tahu apa itu teman. Tetapi setelah melihat si idiot memiliki teman baik seperti itu, ia menjadi lebih tidak yakin tentang apa itu teman. Dia menggelengkan kepalanya, dan pikirannya menjadi tenang. Kegelapan dan kesendirian adalah miliknya. Waktu berjalan lambat. Tang Tian, idiot Tang, membuka matanya dengan bingung, merasa seluruh tubuhnya sangat lelah, tanpa banyak kekuatan tersisa di tubuhnya. Seolah-olah dia baru saja menyelesaikan semacam pelatihan yang kuat, dia juga merasakan sakit. Deandre, ketika kepribadian Tang Tian beralih seperti ini, aku akan memberi tahu kamu. Idiot Tang, tentu saja adalah yang asli sementara aku akan menyebut kepribadian kedua, Loner Tang. Kamu akhirnya bangun. Suara gembira Kren keluar dari telinganya. Ah, Tang Tian bingung. Cici. Suara udara yang terkoyak keluar di dekatnya, Tang Tian secara sadar berbalik untuk melihat, sosok yang benar-benar dikelilingi oleh gambar tombak. Tang Tian bereaksi setelah beberapa saat, matanya menjadi lebar dan melotot, dia melompat, wah. Su kecil, kamu menjadi lebih kuat. Petik 2. Langit penuh gambar tombak menghilang dalam sekejap, mengungkap sosok Ling Su, kegembiraan di wajah Ling Su hampir tidak bisa ditutup-tutupi, aku di tingkat ke-8. Aku juga, wajah Kren memperlihatkan tawa percaya diri. Tingkat ke-8, Tang Tian kabur, lalu akhirnya menyadari, oh ya. Aku baru ingat, kita menelan pelet kristal derek. Petik 2. Idiot. Ling Su memutar matanya. Kren memiliki wajah tak berdaya, mengapa jawabannya selalu begitu menyakitkan. Dia kemudian mengingatkan, cepat lihat berapa banyak yang sudah tumbuh. Tang Tian segera memeriksa kekuatan sejati di dalam tubuhnya, setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi aneh. Kren segera menjadi cemas, ada apa? Dia adalah orang yang menciptakan pelet kristal derek, jika ada masalah, dia akan sangat bersalah. Jangan bilang kamu sudah di tingkat 9. Wajah Ling Su ragu-ragu, tapi dia dengan cepat takut dengan tebakannya sendiri. Ekspresi Kren menjadi tenang, benar, bagaimana aku bisa melupakan bahwa pemuda gila ini aneh-aneh. Kecepatan dan kemajuan latihannya selalu sesat, tunggu sebentar, apakah kamu benar-benar di tingkat ke-9? Keduanya menatap Tang Tian dengan ketakutan. Tang Tian menggelengkan kepalanya, aku masih di tingkat ke-7. Mustahil. Kren kaget. Pembohong. Ling Su memarahinya. Sungguh, aku masih di tingkat ke-7. Tang Tian menggelengkan kepalanya, wajahnya ragu-ragu, tapi, tingkat ke-7 aku, menjadi berbeda dari sebelumnya. Menjadi berbeda. Kren dan Ling Su terkejut.